ambigu. Oleh sebab itu, kuasa hukum Supriyan, Andri Darmawan, menilai kliennya harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, jikata Andri saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andoolo, Kamis, 14 November 2024. Dikutip Tribun News Sultra. Namun, jaksa menolak pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan oleh dari kuasa hukum Supriyani tersebut. JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Meski demikian, pihak JPU menyatakan menghargai jerih payah kuasa hukum dalam membela Supriyani. Kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya, jikata jaksa. Jaksa berpendapat fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh JPU sebelumnya, lanjut dia, pihaknya menuntut Supriyani dijatuhi vonis bebas. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November 2024, ujarnya. Pemirsa, guru honorer Supriyani, terdakwa yang dituduh memukuli anak polisi, mencium anaknya seusai sidang pembelaan atau pledoi. Momen tersebut terjadi seusai Supriyani mengikuti sidang pembacaan nota pembelaan yang dibacakan kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan pada Kamis 14 November 2024. Sidang nota pembelaan ini untuk menjawab tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Supriyani lepas dari dakwaan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Laude Ari, jurnalis Tribun News Sultra. Rekan Laude Ari, silahkan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Justina. Hari ini kami laporkan terkait update terbaru kasus guru honorer Supriyani yang dituduh memukul anak muridnya, seorang anak polisi di siswa SD 4 Baito di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Dan kemarin berlangsung sidang untuk pembacaan pembelaan dari kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, yang berlangsung sekitar pukul 10 pagi dan kemudian sidang diskors sekitar pukul 11, sekitar 1 jam, dan dibuka kembali sekitar pukul 1 untuk membaca atau dengan agenda kejaksaan yang memberikan tanggapan terkait pledoi yang dibacakan kuasa hukum Supriyani, di mana di momen di tanggapan jaksa menyebut bahwa guru Supriyani, mereka meyakini bahwa guru Supriyani telah melakukan pemukulan terhadap siswanya berinisial D, dan namun dari jaksa menuntut Supriyani dengan dakwaan lepas dari segala tuntutan karena dianggap Ibu Supriyani memukul tanpa ada niat jahat, tetapi hanya sebatas mendidik siswanya seperti biasa dilakukan atau terjadi di sekolah. Setelah di momen itu, saat sidang setelah selesai pukul 14, Supriyani dia bersama dengan ibunya bersama dengan suaminya Katiran dan keluarganya keluar dari ruang sidang didampingi bersama tim kuasa hukumnya. Dan setelah itu saat berada di halaman Pengadilan Negeri Andoolo, Ibu Supriyani bertemu dengan putranya dan mencium putranya, yang dimana putranya ini yang dari pengakuan Supriyani, putranya ini yang sempat menyaksikan dirinya pada saat dia ditahan atau dinaikkan status sebagai tahanan kejaksaan dan dibawa ke lapas perempuan Kota Kendari. Sehingga di momen itu Ibu Supriyani mencium putra laki-lakinya itu, dan beberapa dari keluarga juga ikut terharu menyaksikan melihat Ibu Supriyani mencium, karena di situ Ibu Supriyani jarang bertemu dengan keluarganya, terutama untuk anaknya, karena selain bersekolah, Ibu Supriyani harus juga tinggal di Kota Kendari untuk sementara. Dari tim kuasa hukum menyediakan tempat tinggal di Kendari untuk Supriyani. Kemudian untuk beberapa kali saja ke Konawe Selatan dalam rangka mengajar dan bertemu dengan keluarga. Untuk update terbaru nanti untuk vonis putusan guru Supriyani nanti akan berlangsung di tanggal 25 November 2024
di mana di tanggal 25 itu bertepatan dengan hari ulang tahun PGRI yang nantinya dari informasi yang kami peroleh sementara bahwa nanti PGRI Sulawesi Tenggara bersama PGRI Konawe Selatan akan mengawal pada saat sidang vonis yang berlangsung tanggal 25 itu. Demikian rekan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih rekan Laudari, jurnalis Tribun News Ultra atas laporan dari Anda. Kami nantikan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama Guru Supriyani. Tadi kan sempat disampaikan bahwa ada keterangan jaksa tetap meyakini bahwa ibu melakukan pemukulan ini, tapi beberapa saksi juga menyebut tidak melihat ibu melakukan pemukulan. Jadi bagaimana itu? Ini ya, tanggapan. Saya tetap mengikuti harus divonis bebas. Divonis bebas. Bu, apa yang meyakinkan Bu bahwa ibu harus divonis bebas tidak sesuai dengan apa yang pegangan ibu? Saya berkukuh saya tidak melakukan perbuatan itu. Harapannya ini putusan nanti gimana? Yang saya harapkan saya ingin divonis bebas tak bersalah. Bukan lepas ya. Oh ya, oke. Sejumlah murid SDN 4 Baito Konawe Selatan meminta majelis hakim memvonis bebas Supriyadi. Mereka bahkan antusias ingin sang guru mengajar lagi. Padahal Supriyadi sempat dituding menganiaya muridnya yang merupakan anak polisi. Dukungan tersebut diberikan usai Supriyadi menjalani sidang pembacaan nota pembelaan atau sidang pledoi di Pengadilan Negeri atau PN Andolo Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Kamis 14 November 2024. Sejumlah murid itu justru mengaku kaget dengan kasus yang menimpa sang guru. Hal tersebut lantaran Supriyadi dianggap tak pernah memukuli siswa seperti apa yang dituduhkan. Adapun momen permintaan para murid itu mereka sampaikan saat ditemui di Desa Wonduwaraya, Kecamatan Baito. Salah satu murid kelas 6 SDN 4 Baito, Fidela, mengungkapkan guru Supriyadi selama mengajar tak pernah memukul di kelas. Bahkan saat dirinya masih duduk di kelas 1 dan kelas 2, tak pernah dipukuli sang guru walaupun tak mengerjakan tugas sekolah. Sebab itu dirinya mengaku kaget dan heran melihat Supriyadi diperkarakan atas tuduhan memukuli salah satu murid di sekolah. Hal senada dituturkan murid kelas 6 Mesya yang menyatakan bahwa Supriyadi tak pernah memukul meski ada murid yang bandel atau tak mengerjakan tugas. Mengatakan 8.30 dia dipukul, sementara ibu gurunya, Ibu Lilis mengatakan bahwa itu tidak ada kejadian itu. Kemudian ada yang mengatakan jam 10. Ibu gurunya dan guru-guru mengatakan bahwa kalau jam 10 anak kelas 1 sudah pulang semua ya. Jadi inilah semua rangkaian-rangkaian pembuktian yang kita pada akhirnya tiba pada kesimpulan akhir bahwa ini tidak ada perbuatan, ya. Ini tidak ada kejadian sebenarnya. Jadi kami akhirnya. Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyadi selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyadi sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2G, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan,
Oegro Seno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan terhadap anak dengan terdakwa Supriyani, seorang guru honorer SDN 04 Baito, Kamis, 14 November 2024. Dalam sidang dengan agenda pembacaan pledoi tersebut, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menolak nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Nota pembelaan yang dibacakan oleh kuasa hukum Supriyani tersebut menyatakan tuntutan yang diajukan oleh JPU ambigu. Oleh sebab itu, kuasa hukum Supriyan, Andri Darmawan, menilai kliennya harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, jikata Andri saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andoolo, Kamis, 14 November 2024. Dikutip Tribun News Sultra. Namun, jaksa menolak pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan oleh dari kuasa hukum Supriyani tersebut. JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Meski demikian, pihak JPU menyatakan menghargai jerih payah kuasa hukum dalam membela Supriyani. Kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya, jikata jaksa. Jaksa berpendapat fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh JPU sebelumnya, lanjut dia, pihaknya menuntut Supriyani dijatuhi vonis bebas. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum, bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November 2024, ujarnya. Pemirsa, guru honorer Supriyani, terdakwa yang dituduh memukuli anak polisi, mencium anaknya seusai sidang pembelaan atau pledoi. Momen tersebut terjadi seusai Supriyani mengikuti sidang pembacaan nota pembelaan yang dibacakan kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan pada Kamis 14 November 2024. Sidang nota pembelaan ini untuk menjawab tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Supriyani lepas dari dakwaan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Laude Ari, jurnalis Tribun News Sultra. Rekan Laude Ari, silahkan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Justina. Hari ini kami laporkan terkait update terbaru kasus guru honorer Supriyani yang dituduh memukul anak muridnya, seorang anak polisi di siswa SD 4 Baito di Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan. Dan kemarin berlangsung sidang untuk pembacaan pledoi pembelaan dari kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, yang berlangsung sekitar pukul 10 pagi dan kemudian sidang diskors sekitar pukul 11, sekitar 1 jam, dan dibuka kembali sekitar pukul 1 untuk membaca atau dengan agenda kejaksaan yang memberikan tanggapan terkait pledoi yang dibacakan kuasa hukum Supriyani, di mana di momen di tanggapan jaksa menyebut bahwa guru Supriyani, mereka meyakini bahwa guru Supriyani telah melakukan pemukulan terhadap siswanya berinisial D, dan namun dari jaksa menuntut Supriyani dengan dakwaan lepas dari segala tuntutan, karena dianggap Ibu Supriyani memukul tanpa ada niat jahat, tetapi hanya sebatas mendidik siswanya seperti biasa dilakukan atau terjadi di sekolah. Setelah di momen itu, saat sidang telah selesai pukul 14, Supriyani bersama dengan ibunya bersama dengan suaminya Katiran dan keluarganya keluar dari ruang sidang didampingi bersama tim kuasa hukumnya. Dan setelah itu saat berada di halaman Pengadilan Negeri Andoolo, Ibu Supriyani bertemu dengan putranya dan mencium putranya, yang dimana putranya ini yang dari pengakuan Supriyani
putranya ini yang sempat menyaksikan dirinya pada saat dia ditahan atau dinaikkan status sebagai tahanan kejaksaan dan dibawa ke lapas perempuan Kota Kendari. Sehingga di momen itu Ibu Supriani mencium putra laki-lakinya itu, dan beberapa dari keluarga juga ikut terharu menyaksikan melihat Ibu Supriani mencium, karena di situ Ibu Supriani jarang bertemu dengan keluarganya, terutama untuk anaknya, karena selain bersekolah, Ibu Supriani harus juga tinggal di Kota Kendari untuk sementara. Dari tim kuasa hukum menyediakan tempat tinggal di Kendari untuk Supriani. Kemudian untuk beberapa kali saja ke Konawe Selatan dalam rangka mengambil agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen Purnawirawan Susno Duaji menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen Purnawirawan Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan terhadap anak dengan terdakwa Supriani, seorang guru honorer SDN 04 Baito, Kamis, 14 November 2024. Dalam sidang dengan agenda pembacaan pledoi tersebut, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menolak nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriani. Nota pembelaan yang dibacakan oleh kuasa hukum Supriani tersebut menyatakan tuntutan yang diajukan oleh JPU ambigu. Oleh sebab itu, kuasa hukum Suprian, Andri Darmawan, menilai kliennya harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriani dan menyatakan terhadap Supriani tidak terbukti melakukan tindak pidana, dikata Andri saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andoolo, Kamis, 14 November 2024. Dikutip Tribun News Sultra. Namun, jaksa menolak pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan oleh dari kuasa hukum Supriani tersebut. JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Meski demikian, pihak JPU menyatakan menghargai jerih payah kuasa hukum dalam membela Supriani. Kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya, kata jaksa. Jaksa berpendapat fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh JPU sebelumnya, lanjut dia, pihaknya menuntut Supriani dijatuhi vonis bebas. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum, bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November 2024, ujarnya. Pemirsa, guru honorer Supriani, terdakwa yang dituduh memukuli anak polisi, mencium anaknya seusai sidang pembelaan atau pledoi. Momen tersebut terjadi seusai Supriani mengikuti sidang pembacaan nota pembelaan yang dibacakan kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan pada Kamis 14 November 2024. Sidang nota pembelaan ini untuk menjawab tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Supriani lepas dari dakwaan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Laudari, jurnalis Tribun News Sultra. Rekan Laudari, silahkan laporan selengkapnya.
Ya, terima kasih rekan Justina. Hari ini kami laporkan terkait update terbaru kasus guru honorer Supriyani yang dituduh memukul anak muridnya, seorang anak polisi di siswa SD 4 Baito di Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan. Dan kemarin berlangsung sidang untuk pembacaan pembelaan dari kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, yang berlangsung sekitar pukul 10 pagi dan kemudian sidang diskors sekitar pukul 11, sekitar 1 jam, dan dibuka kembali sekitar pukul 1 untuk membaca atau dengan agenda kejaksaan yang memberikan tanggapan terkait pledoi yang dibacakan kuasa hukum Supriyani, di mana di momen di tanggapan jaksa menyebut bahwa guru Supriyani, mereka meyakini bahwa guru Supriyani telah melakukan pemukulan terhadap siswanya berinisial D, dan namun dari jaksa menuntut Supriyani dengan dakwaan lepas dari segala tuntutan karena dianggap Ibu Supriyani memukul tanpa ada niat jahat, tetapi hanya sebatas mendidik siswanya seperti biasa dilakukan atau terjadi di sekolah. Setelah di momen itu, saat sidang setelah selesai pukul 14, Supriyani dia bersama dengan ibunya bersama dengan suaminya Katiran dan keluarganya keluar dari ruang sidang didampingi bersama tim kuasa hukumnya. Dan setelah itu saat berada di halaman Pengadilan Negeri Andolo, Ibu Supriyani bertemu dengan putranya dan mencium putranya, yang dimana putranya ini yang dari pengakuan Supriyani, putranya ini yang sempat menyaksikan dirinya pada saat dia ditahan atau dinaikkan status sebagai tahanan kejaksaan dan dibawa ke lapas perempuan Kota Kendari. Sehingga di momen itu Ibu Supriyani mencium putra laki-lakinya itu, dan beberapa dari keluarga juga ikut terharu menyaksikan melihat Ibu Supriyani mencium, karena di situ Ibu Supriyani jarang bertemu dengan keluarganya, terutama untuk anaknya, karena selain bersekolah, Ibu Supriyani harus juga tinggal di Kota Kendari untuk sementara. Dari tim kuasa hukum menyediakan tempat tinggal di Kendari untuk Supriyani. Kemudian untuk beberapa kali saja ke Konawe Selatan dalam rangka mengajar dan bertemu dengan keluarga. Untuk update terbaru nanti untuk vonis putusan guru Supriyani nanti akan berlangsung di tanggal 25 November 2024, di mana di tanggal 25 itu bertepatan dengan hari ulang tahun PGRI yang nantinya dari informasi yang kami peroleh sementara bahwa nanti PGRI Sulawesi Tenggara bersama PGRI Konawe Selatan akan mengawal pada saat sidang vonis yang berlangsung tanggal 25 itu. Demikian rekan Justina yang dapat saya sampaikan. Terima kasih rekan Laudari, jurnalis Tribun News Ultra, atas laporan dari Anda. Kami nantikan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama Guru Supriyani. Tadi kan sempat disampaikan bahwa ada keterangan dari jaksa tetap meyakini bahwa ibu melakukan pemukulan ini, tapi beberapa saksi juga menyebut tidak melihat ibu melakukan pemukulan. Jadi bagaimana itu? Ini ya, tanggapan. Saya tetap mengikuti harus divonis bebas. Bu, apa yang meyakinkan Bu bahwa Ibu harus divonis bebas tidak sesuai dengan apa yang pegangan Ibu? Saya berkukuh saya tidak melakukan perbuatan itu. Harapannya ini putusan nanti gimana? Yang saya harapkan saya ingin divonis bebas tak bersalah. Bukan lepas ya. Sejumlah murid SDN 4 Baito Kodawe Selatan meminta majelis hakim memvonis bebas Supriyadi. Mereka bahkan antusias ingin sang guru mengajar lagi. Padahal Supriyani sempat dituding menganiaya muridnya yang merupakan anak polisi. Dukungan tersebut diberikan usai Supriyani menjalani sidang pembacaan nota pembelaan atau sidang pledoi di Pengadilan Negeri atau PN Andolo Kodawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Kamis 14 November 2024.
Sejumlah murid itu justru mengaku kaget dengan kasus yang menimpa sang guru. Hal tersebut lantaran Supriyani dianggap tak pernah memukuli siswa seperti apa yang dituduhkan. Adapun momen permintaan para murid itu mereka sampaikan saat ditemui di Desa Wondowaraya, Kecamatan Baito. Salah satu murid kelas 6 SDN 4 Baito, Fidela, mengungkapkan guru Supriyani selama mengajar tak pernah memukul di kelas. Bahkan saat dirinya masih duduk di kelas 1 dan kelas 2, tak pernah dipukuli sang guru walaupun tak mengerjakan tugas sekolah. Sebab itu dirinya mengaku kaget dan heran melihat Supriyani diperkarakan atas tuduhan memukuli salah satu murid di sekolah. Hal senada dituturkan murid kelas 6 Mesya yang menyatakan bahwa Supriyani tak pernah memukul meski ada murid yang bandel atau tak mengerjakan tugas. Katakan 8.30 dia dipukul, sementara ibu gurunya, Ibu Lilis mengatakan bahwa itu tidak ada kejadian itu. Kemudian ada yang mengatakan jam 10. Ibu gurunya dan guru-guru mengatakan bahwa kalau jam 10 anak kelas 1 sudah pulang semua ya. Jadi inilah semua rangkaian-rangkaian pembuktian yang kita pada akhirnya tiba pada kesimpulan akhir bahwa ini tidak ada perbuatan, ya. Ini tidak ada kejadian sebenarnya. Jadi kami akhirnya. Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai, keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2G, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan, Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan terhadap anak dengan terdakwa Supriyani, seorang guru honorer SDN 04 Baito, Kamis, 14 November 2024. Dalam sidang dengan agenda pembacaan pledoi tersebut, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menolak nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Nota pembelaan yang dibacakan oleh kuasa hukum Supriyani tersebut menyatakan tuntutan yang diajukan oleh JPU ambigu. Oleh sebab itu, kuasa hukum Supriyan, Andri Darmawan, menilai kliennya harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, jikata Andri saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andoolo, Kamis, 14 November 2024. Dikutip Tribun News Sultra. Namun, jaksa menolak pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan oleh dari kuasa hukum Supriyani tersebut. JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Meski demikian, pihak JPU menyatakan menghargai jerih payah kuasa hukum dalam membela Supriyani. Kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya, jikata jaksa.
Jaksa berpendapat fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh JPU sebelumnya, lanjut dia, pihaknya menuntut Supriyani dijatuhi vonis bebas. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November 2024, ujarnya. Pemirsa, guru honorer Supriyani, terdakwa yang dituduh memukuli anak polisi, mencium anaknya seusai sidang pembelaan atau pledoi. Momen tersebut terjadi seusai Supriyani mengikuti sidang pembacaan nota pembelaan yang dibacakan kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan pada Kamis 14 November 2024. Sidang nota pembelaan ini untuk menjawab tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Supriyani lepas dari dakwaan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Laudari, jurnalis Tribun News Ultra. Rekan Laudari, silahkan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Justina. Hari ini kami laporkan terkait update terbaru kasus guru honorer Supriyani yang dituduh memukul anak muridnya, seorang anak polisi di siswa SD 4 Baito di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Dan kemarin berlangsung sidang untuk pembacaan pembelaan dari kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, yang berlangsung sekitar pukul 10 pagi dan kemudian sidang diskors sekitar pukul 11, sekitar 1 jam, dan dibuka kembali sekitar pukul 1 untuk membaca atau dengan agenda kejaksaan yang memberikan tanggapan terkait pledoi yang dibacakan kuasa hukum Supriyani, di mana di momen di tanggapan jaksa menyebut bahwa guru Supriyani, mereka meyakini bahwa guru Supriyani telah melakukan pemukulan terhadap siswanya berinisial D, dan namun dari jaksa menuntut Supriyani dengan dakwaan lepas dari segala tuntutan karena dianggap Ibu Supriyani memukul tanpa ada niat jahat, tetapi hanya sebatas mendidik siswanya seperti biasa dilakukan atau terjadi di sekolah. Setelah di momen itu, saat sidang telah selesai pukul 14, Supriyani bersama dengan ibunya bersama dengan suaminya Katiran dan keluarganya keluar dari ruang sidang didampingi bersama tim kuasa hukumnya, dan setelah itu saat berada di halaman Pengadilan Negeri Andoolo, Ibu Supriyani bertemu dengan putranya dan mencium putranya, yang dimana putranya ini yang dari pengakuan Supriyani, putranya ini yang sempat menyaksikan dirinya pada saat dia ditahan atau dinaikkan status sebagai tahanan kejaksaan dan dibawa ke lapas perempuan Kota Kendari. Sehingga di momen itu Ibu Supriyani mencium putra laki-lakinya itu, dan beberapa dari keluarga juga ikut terharu menyaksikan melihat Ibu Supriyani mencium, karena di situ Ibu Supriyani jarang bertemu dengan keluarganya, terutama untuk anaknya, karena selain bersekolah, Ibu Supriyani harus juga tinggal di Kota Kendari untuk sementara. Dari tim kuasa hukum menyediakan tempat tinggal di Kendari untuk Supriyani. Kemudian untuk beberapa kali saja ke Konawe Selatan dalam rangka mengajar dan bertemu dengan keluarga. Untuk update terbaru nanti untuk vonis putusan guru Supriyani nanti akan berlangsung di tanggal 25 November 2024, di mana di tanggal 25 itu bertepatan dengan hari ulang tahun PGRI, yang nantinya dari informasi yang kami peroleh sementara bahwa nanti PGRI Sulawesi Tenggara bersama PGRI Konawe Selatan akan mengawal pada saat sidang vonis yang berlangsung tanggal 25 itu. Demikian rekan Justina yang dapat saya sampaikan. Terima kasih rekan Laudari, jurnalis Tribun News Ultra, atas laporan dari Anda. Kami nantikan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama Guru Supriyani. Tadi kan sempat disampaikan bahwa ada keterangan dari jaksa tetap meyakini bahwa ibu melakukan pemukulan ini, tapi beberapa saksi juga menyebut tidak melihat ibu melakukan pemukulan. Jadi bagaimana itu?
Ini ya tanggapan. Saya tetap mengkukuh harus divonis bebas. Tidak Divonis bersalah. bebas. Bu, apa yang meyakinkan Bu bahwa Ibu harus divonis bebas tidak sesuai dengan apa yang pegangan Ibu? Saya tetap berkukuh saya tidak melakukan perbuatan itu. Harapannya ini putusan nanti gimana? Yang saya harapkan saya ingin divonis bebas tak bersalah. Bukan lepas ya. Oh ya, oke. Sejumlah murid SDN 4 Baito Kodawe Selatan meminta majelis hakim memvonis bebas Supriyadi. Mereka bahkan antusias ingin sang guru mengajar lagi. Padahal Supriyadi sempat dituding menganiaya muridnya yang merupakan anak polisi. Dukungan tersebut diberikan usai Supriyadi menjalani sidang pembacaan nota pembelaan atau sidang pledoi di Pengadilan Negeri atau PN Andolo Kodawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Kamis 14 November 2024. Sejumlah murid itu justru mengaku kaget dengan kasus yang menimpa sang guru. Hal tersebut lantaran Supriyadi dianggap tak pernah memukuli siswa seperti apa yang dituduhkan. Adapun momen permintaan para murid itu mereka sampaikan saat ditemui di Desa Wonduwaraya, Kecamatan Baito. Salah satu murid kelas 6 SDN 4 Baito, Fidela, mengungkapkan guru Supriyadi selama mengajar tak pernah memukul di kelas. Bahkan saat dirinya masih duduk di kelas 1 dan kelas 2, tak pernah dipukuli sang guru walaupun tak mengerjakan tugas sekolah. Sebab itu dirinya mengaku kaget dan heran melihat Supriyadi diperkarakan atas tuduhan memukuli salah satu murid di sekolah. Hal senada dituturkan murid kelas 6 Mesya yang menyatakan bahwa Supriyadi tak pernah memukul meski ada murid yang bandel atau tak mengerjakan tugas. Katakan 8.30 dia dipukul, sementara ibu gurunya, Ibu Lilis mengatakan bahwa itu tidak ada kejadian itu. Kemudian ada yang mengatakan jam 10. Ibu gurunya dan guru-guru mengatakan bahwa kalau jam 10 anak kelas 1 sudah pulang semua ya. Jadi inilah semua rangkaian-rangkaian pembuktian yang kita pada akhirnya tiba pada kesimpulan akhir bahwa ini tidak ada perbuatan ya. Ini tidak ada kejadian sebenarnya. Jadi kami akhirnya Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyadi selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyadi sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2G, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtumi sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan, Oy Groseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya.
Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan terhadap anak dengan terdakwa Supriyani, seorang guru honorer SDN 04 Baito, Kamis, 14 November 2024. Dalam sidang dengan agenda pembacaan pledoi tersebut, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menolak nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Nota pembelaan yang dibacakan oleh kuasa hukum Supriyani tersebut menyatakan tuntutan yang diajukan oleh JPU ambigu. Oleh sebab itu, kuasa hukum Supriyan, Andri Darmawan, menilai kliennya harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, kata Andri saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andoolo, Kamis, 14 November 2024. Dikutip Tribun News Sultra. Namun, jaksa menolak pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan oleh dari kuasa hukum Supriyani tersebut. JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Meski demikian, pihak JPU menyatakan menghargai jerih payah kuasa hukum dalam membela Supriyani. Kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya, kata jaksa. Jaksa berpendapat fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh JPU sebelumnya, lanjut dia, pihaknya menuntut Supriyani dijatuhi vonis bebas. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November 2024, ujarnya. Pemirsa, guru honorer Supriyani, terdakwa yang dituduh memukuli anak polisi, mencium anaknya seusai sidang pembelaan atau pledoi. Momen tersebut terjadi seusai Supriyani mengikuti sidang pembacaan nota pembelaan yang dibacakan kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan pada Kamis 14 November 2024. Sidang nota pembelaan ini untuk menjawab tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Supriyani lepas dari dakwaan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Laude Ari, jurnalis Tribun News Sultra. Rekan Laude Ari, silahkan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Justina. Hari ini kami laporkan terkait update terbaru kasus guru honorer Supriyani yang dituduh memukul anak muridnya, seorang anak polisi di siswa SD 4 Baito di Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan. Dan kemarin berlangsung sidang untuk pembacaan pledoi pembelaan dari kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, yang berlangsung sekitar pukul 10 pagi dan kemudian sidang diskors sekitar pukul 11, sekitar 1 jam, dan dibuka kembali sekitar pukul 1 untuk membaca atau dengan agenda kejaksaan yang memberikan tanggapan terkait pledoi yang dibacakan kuasa hukum Supriyani, di mana di momen di tanggapan jaksa menyebut bahwa guru Supriyani, mereka meyakini bahwa guru Supriyani telah melakukan pemukulan terhadap siswanya berinisial D, dan namun dari jaksa menuntut Supriyani dengan dakwaan lepas dari segala tuntutan karena dianggap Ibu Supriyani memukul tanpa ada niat jahat, tetapi hanya sebatas mendidik siswanya seperti biasa dilakukan atau terjadi di sekolah. Setelah di momen itu, saat sidang setelah selesai pukul 14, Supriyani bersama dengan ibunya bersama dengan suaminya Katiran dan keluarganya keluar dari ruang sidang didampingi bersama tim kuasa hukumnya, dan setelah itu saat berada di halaman Pengadilan Negeri Andoolo, Ibu Supriyani bertemu dengan putranya dan mencium putranya, yang dimana putranya ini yang dari pengakuan Supriyani, putranya ini yang sempat menyaksikan dirinya pada saat dia ditahan atau dinaikkan status sebagai tahanan kejaksaan dan dibawa ke lapas perempuan Kota Kendari. Sehingga di momen itu Ibu Supriyani mencium putra laki-lakinya itu, dan beberapa dari keluarga juga ikut terharu menyaksikan melihat Ibu Supriyani mencium, karena di situ Ibu Supriyani jarang bertemu dengan keluarganya, terutama untuk anaknya, karena selain bersekolah, Ibu Supriyani harus juga tinggal di Kota Kendari untuk sementara
dari tim kuasa hukum menyediakan tempat tinggal di Kendari untuk Supriyani. Kemudian untuk beberapa kali saja ke Konawe Selatan dalam rangka mengajar mas saya dan bertemu dengan keluarga. Untuk update terbaru nanti untuk vonis putusan Ibu Guru Supriyani nanti akan berlangsung di tanggal 25 November 2024, di mana di tanggal 25 itu bertepatan dengan hari ulang tahun PGRI yang nantinya dari informasi yang kami peroleh sementara bahwa nanti PGRI Sulawesi Tenggara bersama PGRI Konawe Selatan akan mengawal pada saat sidang vonis yang berlangsung tanggal 25 itu. Demikian rekan Estina yang dapat saya sampaikan. Terima kasih rekan Laudari, jurnalis Tribun News Ultra atas laporan dari Anda. Kami nantikan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama Guru Supriyani. Tadi kan sempat disampaikan bahwa ada keterangan jaksa tetap meyakini bahwa ibu melakukan pemukulan ini, tapi beberapa saksi juga menyebut tidak melihat ibu melakukan pemukulan. Jadi bagaimana itu? Ini ya, tanggapan. Saya tetap mengkukus harus divonis bebas. Bu, apa yang meyakinkan Bu bahwa Ibu harus divonis bebas tidak sesuai dengan apa yang pegangan Ibu? Berkukus saya tidak melakukan perbuatan itu. Harapannya ini putusan nanti gimana? Yang saya harapkan saya ingin divonis bebas tak bersalah. Bukan lepas ya. Oke. Sejumlah murid SDN 4 Baito Konawe Selatan meminta majelis hakim memvonis bebas Supriyadi. Mereka bahkan antusias ingin sang guru mengajar lagi. Padahal Supriyani sempat dituding menganiaya muridnya yang merupakan anak polisi. Dukungan tersebut diberikan usai Supriyani menjalani sidang pembacaan nota pembelaan atau sidang pledoi di Pengadilan Negeri atau PN Andolo Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Kamis 14 November 2024. Sejumlah murid itu justru mengaku kaget dengan kasus yang menimpa sang guru. Hal tersebut lantaran Supriyani dianggap tak pernah memukuli siswa seperti apa yang dituduhkan. Adapun momen permintaan para murid itu mereka sampaikan saat ditemui di Desa Wondowaraya, Kecamatan Baito. Salah satu murid kelas 6 SDN 4 Baito, Fidela, mengungkapkan guru Supriyani selama mengajar tak pernah memukul di kelas. Bahkan saat dirinya masih duduk di kelas 1 dan kelas 2, tak pernah dipukuli sang guru walaupun tak mengerjakan tugas sekolah. Sebab itu dirinya mengaku kaget dan heran melihat Supriyani diperkarakan atas tuduhan memukuli salah satu murid di sekolah. Hal senada dituturkan murid kelas 6 Mesya yang menyatakan bahwa Supriyani tak pernah memukul meski ada murid yang bandel atau tak mengerjakan tugas. Katakan 8.30 dia dipukul, sementara ibu gurunya, Ibu Lilis mengatakan bahwa itu tidak ada kejadian itu. Kemudian ada yang mengatakan jam 10. Ibu gurunya dan guru-guru mengatakan bahwa kalau jam 10 anak kelas 1 sudah pulang semua ya. Jadi inilah semua rangkaian-rangkaian pembuktian yang kita pada akhirnya tiba pada kesimpulan akhir bahwa ini tidak ada perbuatan ya. Ini tidak ada kejadian sebenarnya. Jadi kami akhirnya Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen,
Purnawirawan Susno 2G menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan, Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan terhadap anak dengan terdakwa Supriyani, seorang guru honorer SDN 04 Baito, Kamis, 14 November 2024. Dalam sidang dengan agenda pembacaan pledoi tersebut, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menolak nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Nota pembelaan yang dibacakan oleh kuasa hukum Supriyani tersebut menyatakan tuntutan yang diajukan oleh JPU ambigu. Oleh sebab itu, kuasa hukum Supriyan, Andri Darmawan, menilai kliennya harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, jikata Andri saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andoolo, Kamis, 14 November 2024. Dikutip Tribun News Sultra. Namun, jaksa menolak pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan oleh dari kuasa hukum Supriyani tersebut. JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Meski demikian, pihak JPU menyatakan menghargai jerih payah kuasa hukum dalam membela Supriyani. Kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya, jikata jaksa. Jaksa berpendapat fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh JPU sebelumnya, lanjut dia, pihaknya menuntut Supriyani dijatuhi vonis bebas. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November 2024 diujarnya. Pemirsa, guru honorer Supriyani, terdakwa yang dituduh memukuli anak polisi, mencium anaknya seusai sidang pembelaan atau pledoi. Momen tersebut terjadi seusai Supriyani mengikuti sidang pembacaan nota pembelaan yang dibacakan kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan pada Kamis 14 November 2024. Sidang nota pembelaan ini untuk menjawab tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Supriyani lepas dari dakwaan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Laude Ari, jurnalis Tribun News Sultra. Rekan Laude Ari, silahkan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Justina. Hari ini kami laporkan terkait update terbaru kasus guru honorer Supriyani yang dituduh memukul anak muridnya, seorang anak polisi di siswa SD 4 Baito di Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan. Dan kemarin berlangsung sidang untuk pembacaan pledoi pembelaan dari kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, yang berlangsung sekitar pukul 10 pagi dan kemudian sidang diskors sekitar pukul 11, sekitar 1 jam, dan dibuka kembali sekitar pukul 1 untuk membaca atau dengan agenda kejaksaan yang memberikan tanggapan terkait pledoi yang dibacakan kuasa hukum Supriyani, di mana di momen di tanggapan jaksa menyebut bahwa guru Supriyani, mereka meyakini bahwa guru Supriyani telah melakukan pemukulan terhadap siswanya berinisial D, dan namun dari jaksa menuntut Supriyani dengan dakwaan lepas dari segala tuntutan karena dianggap Ibu Supriyani memukul tanpa ada niat jahat, tetapi hanya sebatas mendidik siswanya seperti biasa dilakukan atau terjadi di sekolah. Setelah di momen itu, saat
sidang setelah selesai pukul 14, Supriyani dia bersama dengan ibunya bersama dengan suaminya Katiran dan keluarganya keluar dari ruang sidang didampingi bersama tim kuasa hukumnya. Dan setelah itu saat berada di halaman Pengadilan Negeri Andolo, Ibu Supriyani bertemu dengan putranya dan mencium putranya, yang dimana putranya ini yang dari pengakuan Supriyani, putranya ini yang sempat menyaksikan dirinya pada saat dia ditahan atau dinaikkan status sebagai tahanan kejaksaan dan dibawa ke lapas perempuan Kota Kendari. Sehingga di momen itu Ibu Supriyani mencium putra laki-lakinya itu, dan beberapa dari keluarga juga ikut terharu menyaksikan melihat Ibu Supriyani mencium, karena di situ Ibu Supriyani jarang bertemu dengan keluarganya, terutama untuk anaknya, karena selain bersekolah, Ibu Supriyani harus juga tinggal di Kota Kendari untuk sementara. Dari tim kuasa hukum menyediakan tempat tinggal di Kendari untuk Supriyani. Kemudian untuk beberapa kali saja ke Konawe Selatan dalam rangka mengajar dan bertemu dengan keluarga. Untuk update terbaru nanti untuk vonis putusan Guru Supriyani nanti akan berlangsung di tanggal 25 November 2024, di mana di tanggal 25 itu bertepatan dengan hari ulang tahun PGRI, yang nantinya dari informasi yang kami peroleh sementara bahwa nanti PGRI Sulawesi Tenggara bersama PGRI Konawe Selatan akan mengawal pada saat sidang vonis yang berlangsung tanggal 25 itu. Demikian rekan Astina yang dapat saya sampaikan. Terima kasih rekan Laudari, jurnalis Tribun News Ultra atas laporan dari Anda. Kami nantikan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama Guru Supriyani. Tadi kan sempat disampaikan bahwa ada keterangan jaksa tetap meyakini bahwa ibu melakukan pemukulan ini, tapi beberapa saksi juga menyebut tidak melihat ibu melakukan pemukulan. Jadi bagaimana itu? Ini ya, tanggapan. Saya tetap mengikuti harus divonis bebas. Divonis bebas. Bu, apa yang meyakinkan Bu bahwa Ibu harus divonis bebas tidak sesuai dengan apa yang pegangan Ibu? Saya berkukuh saya tidak melakukan perbuatan itu. Harapannya ini putusan nanti gimana? Yang saya harapkan saya ingin divonis bebas tak bersalah. Bukan lepas ya. Oke. Sejumlah murid SDN 4 Baito Kodawe Selatan meminta majelis hakim memvonis bebas Supriyadi. Mereka bahkan antusias ingin sang guru mengajar lagi. Padahal Supriyani sempat dituding menganiaya muridnya yang merupakan anak polisi. Dukungan tersebut diberikan usai Supriyani menjalani sidang pembacaan nota pembelaan atau sidang pledoi di Pengadilan Negeri atau PN Andolo Kodawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Kamis 14 November 2024. Sejumlah murid itu justru mengaku kaget dengan kasus yang menimpa sang guru. Hal tersebut lantaran Supriyani dianggap tak pernah memukuli siswa seperti apa yang dituduhkan. Adapun momen permintaan para murid itu mereka sampaikan saat ditemui di Desa Wondowaraya, Kecamatan Baito. Salah satu murid kelas 6 SDN 4 Baito, Fidela, mengungkapkan guru Supriyani selama mengajar tak pernah memukul di kelas. Bahkan saat dirinya masih duduk di kelas 1 dan kelas 2, tak pernah dipukuli sang guru walaupun tak mengerjakan tugas sekolah. Sebab itu dirinya mengaku kaget dan heran melihat Supriyani diperkarakan atas tuduhan memukuli salah satu murid di sekolah. Hal senada dituturkan murid kelas 6 Mesya yang menyatakan bahwa Supriyani tak pernah memukul meski ada murid yang bandel atau tak mengerjakan tugas. Katakan 8.30 dia dipukul, sementara ibu gurunya, Ibu Lilis mengatakan bahwa itu tidak ada kejadian itu. Kemudian ada yang mengatakan jam 10. Ibu gurunya dan guru-guru mengatakan bahwa kalau jam 10 anak kelas 1 sudah pulang semua ya. Jadi inilah semua rangkaian-rangkaian pembuktian yang kita pada akhirnya tiba pada kesimpulan akhir bahwa ini tidak ada perbuatan ya. Ini tidak ada kejadian sebenarnya. Jadi kami akhirnya Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi,
Kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2G, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan, Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan terhadap anak dengan terdakwa Supriyani, seorang guru honorer SDN 04 Baito, Kamis, 14 November 2024. Dalam sidang dengan agenda pembacaan plede tersebut, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menolak nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Nota pembelaan yang dibacakan oleh kuasa hukum Supriyani tersebut menyatakan tuntutan yang diajukan oleh JPU ambigu. Oleh sebab itu, kuasa hukum Supriyan, Andri Darmawan, menilai kliennya harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, kata Andri saat membacakan plede di Pengadilan Negeri Andoolo, Kamis, 14 November 2024. Dikutip Tribun News Sultra. Namun, jaksa menolak plede atau nota pembelaan yang dibacakan oleh dari kuasa hukum Supriyani tersebut. JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Meski demikian, pihak JPU menyatakan menghargai jerih payah kuasa hukum dalam membela Supriyani. Kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya, kata jaksa. Jaksa berpendapat fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh JPU sebelumnya, lanjut dia, pihaknya menuntut Supriyani dijatuhi vonis bebas. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November 2024, ujarnya. Pemirsa, guru honorer Supriyani, terdakwa yang dituduh memukuli anak polisi, mencium anaknya seusai sidang pembelaan atau pledoi. Momen tersebut terjadi seusai Supriyani mengikuti sidang pembacaan nota pembelaan yang dibacakan kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan pada Kamis 14 November 2024. Sidang nota pembelaan ini untuk menjawab tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Supriyani lepas dari dakwaan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Laudari, jurnalis Tribun News Sultra. Rekan Laudari, silahkan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Justina. Hari ini kami laporkan terkait update terbaru kasus guru honorer Supriyani yang dituduh memukul anak muridnya, seorang anak polisi di siswa SD 4 Baito di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Dan kemarin berlangsung sidang untuk pembacaan pembelaan dari kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, yang berlangsung sekitar pukul 10 pagi dan
Kemudian sidang diskors sekitar pukul 11, sekitar 1 jam, dan dibuka kembali sekitar pukul 1 untuk membaca atau dengan agenda kejaksaan yang memberikan tanggapan terkait pledoi yang dibacakan kuasa hukum Supriyani, di mana di momen di tanggapan jaksa menyebut bahwa Guru Supriyani, mereka meyakini bahwa Guru Supriyani telah melakukan pemukulan terhadap siswanya berinisial D, dan namun dari jaksa menuntut Supriyani dengan dakwaan lepas dari segala tuntutan karena dianggap Ibu Supriyani memukul tanpa ada niat jahat, tetapi hanya sebatas mendidik siswanya seperti biasa dilakukan atau terjadi di sekolah. Setelah di momen itu, saat sidang setelah selesai pukul 14, Supriyani dia bersama dengan ibunya bersama dengan suaminya Katiran dan keluarganya keluar dari ruang sidang didampingi bersama tim kuasa hukumnya. Dan setelah itu saat berada di halaman Pengadilan Negeri Andolo, Ibu Supriyani bertemu dengan putranya dan mencium putranya, yang dimana putranya ini yang dari pengakuan Supriyani, putranya ini yang sempat menyaksikan dirinya pada saat dia ditahan atau dinaikkan status sebagai tahanan kejaksaan dan dibawa ke lapas perempuan Kota Kendari. Sehingga di momen itu Ibu Supriyani mencium putra laki-lakinya itu, dan beberapa dari keluarga juga ikut terharu menyaksikan melihat Ibu Supriyani mencium, karena di situ Ibu Supriyani jarang bertemu dengan keluarganya, terutama untuk anaknya, karena selain bersekolah, Ibu Supriyani harus juga tinggal di Kota Kendari untuk sementara. Dari tim kuasa hukum menyediakan tempat tinggal di Kendari untuk Supriyani. Kemudian untuk beberapa kali saja ke Konawe Selatan dalam rangka mengajar saya dan bertemu dengan keluarga. Untuk update terbaru nanti untuk vonis putusan Guru Supriyani nanti akan berlangsung di tanggal 25 November 2024, di mana di tanggal 25 itu bertepatan dengan hari ulang tahun PGRI yang nantinya dari informasi yang kami peroleh sementara bahwa nanti PGRI Sulawesi Tenggara bersama PGRI Konawe Selatan akan mengawal pada saat sidang vonis yang berlangsung tanggal 25 itu. Demikian rekan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih rekan Laudari, jurnalis Tribun News Ultra atas laporan dari Anda. Kami nantikan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama Guru Supriyani. Tadi kan sempat disampaikan bahwa ada keterangan dari jaksa tetap meyakini bahwa ibu melakukan pemukulan ini, tapi beberapa saksi juga menyebut tidak melihat ibu melakukan pemukulan. Jadi bagaimana itu? Ini ya, tanggapan. Saya tetap mengkukus harus divonis bebas. Bu, apa yang meyakinkan Bu bahwa Ibu harus divonis bebas tidak sesuai dengan apa yang pegangan Ibu? Saya berkukus, saya tidak melakukan perbuatan itu. Harapannya ini putusan nanti gimana? Yang saya harapkan, saya ingin divonis bebas, tak bersalah. Bukan lepas ya. Oh ya, oke. Sejumlah murid SDN 4 Baito Kodawe Selatan meminta majelis hakim memvonis bebas Supriyadi. Mereka bahkan antusias ingin sang guru mengajar lagi. Padahal Supriyani sempat dituding menganiaya muridnya yang merupakan anak polisi. Dukungan tersebut diberikan usai Supriyani menjalani sidang pembacaan nota pembelaan atau sidang pledoi di Pengadilan Negeri atau PN Andolo Kodawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Kamis 14 November 2024. Sejumlah murid itu justru mengaku kaget dengan kasus yang menimpa sang guru. Hal tersebut lantaran Supriyani dianggap tak pernah memukuli siswa seperti apa yang dituduhkan. Adapun momen permintaan para murid itu mereka sampaikan saat ditemui di Desa Wonduwaraya, Kecamatan Baito. Salah satu murid kelas 6 SDN 4 Baito, Fidela, mengungkapkan Guru Supriyani selama mengajar tak pernah memukul di kelas. Bahkan saat dirinya masih duduk di kelas 1 dan kelas 2,
tak pernah dipukuli sang guru walaupun tak mengerjakan tugas sekolah. Sebab itu dirinya mengaku kaget dan heran melihat Supriyani diperkarakan atas tuduhan memukuli salah satu murid di sekolah. Hal senada dituturkan murid kelas 6 Mesya yang menyatakan bahwa Supriyani tak pernah memukul meski ada murid yang bandel atau tak mengerjakan tugas. Katakan 8.30 dia dipukul, sementara ibu gurunya, Ibu Lilis mengatakan bahwa itu tidak ada kejadian itu. Kemudian ada yang mengatakan jam 10. Ibu gurunya dan guru-guru mengatakan bahwa kalau jam 10 anak kelas 1 sudah pulang semua ya. Jadi inilah semua rangkaian-rangkaian pembuktian yang kita pada akhirnya tiba pada kesimpulan akhir bahwa ini tidak ada perbuatan ya. Ini tidak ada kejadian sebenarnya. Jadi kami akhirnya Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2G, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan, Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan terhadap anak dengan terdakwa Supriyani, seorang guru honorer SDN 04 Baito, Kamis, 14 November 2024. Dalam sidang dengan agenda pembacaan pledoi tersebut, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menolak nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Nota pembelaan yang dibacakan oleh kuasa hukum Supriyani tersebut menyatakan tuntutan yang diajukan oleh JPU ambigu. Oleh sebab itu, kuasa hukum Supriyan, Andri Darmawan, menilai kliennya harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, kata Andri saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andoolo, Kamis, 14 November 2024. Dikutip Tribun News Sultra. Namun, jaksa menolak pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan oleh dari kuasa hukum Supriyani tersebut. JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Meski demikian, pihak JPU menyatakan menghargai jerih payah kuasa hukum dalam membela Supriyani. Kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya, kata jaksa. Jaksa berpendapat fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh JPU sebelumnya, lanjut dia, pihaknya menuntut Supriyani dijatuhi vonis bebas. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November 2024, ujarnya. Pemirsa, guru honorer Supriyani, terdakwa yang dituduh memukuli anak polisi, mencium anaknya seusai sidang pembelaan atau pledoi.
Momen tersebut terjadi seusai Supriyadi mengikuti sidang pembacaan nota pembelaan yang dibacakan kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan pada Kamis 14 November 2024. Sidang nota pembelaan ini untuk menjawab tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Supriyadi lepas dari dakwaan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Laudari, jurnalis Tribun News Ultra. Rekan Laudari, silahkan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Justina. Hari ini kami laporkan terkait update terbaru kasus guru honorer Supriyani yang dituduh memukul anak muridnya, seorang anak polisi di siswa SD 4 Baito di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Dan kemarin berlangsung sidang untuk pembacaan pembelaan dari kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, yang berlangsung sekitar pukul 10 pagi dan kemudian sidang diskors sekitar pukul 11, sekitar 1 jam, dan dibuka kembali sekitar pukul 1 untuk membaca atau dengan agenda kejaksaan yang memberikan tanggapan terkait pledoi yang dibacakan kuasa hukum Supriyani, di mana di momen di tanggapan jaksa menyebut bahwa guru Supriyani, mereka meyakini bahwa guru Supriyani telah melakukan pemukulan terhadap siswanya berinisial D, dan namun dari jaksa menuntut Supriyani dengan dakwaan lepas dari segala tuntutan karena dianggap Ibu Supriyani memukul tanpa ada niat jahat, tetapi hanya sebatas mendidik siswanya seperti biasa dilakukan atau terjadi di sekolah. Setelah di momen itu, saat sidang setelah selesai pukul 14, Supriyani bersama dengan ibunya bersama dengan suaminya Katiran dan keluarganya keluar dari ruang sidang didampingi bersama tim kuasa hukumnya. Dan setelah itu saat berada di halaman Pengadilan Negeri Andoolo, Ibu Supriyani bertemu dengan putranya dan mencium putranya, yang dimana putranya ini yang dari pengakuan Supriyani, putranya ini yang sempat menyaksikan dirinya pada saat dia ditahan atau dinaikkan status sebagai tahanan kejaksaan dan dibawa ke lapas perempuan Kota Kendari. Sehingga di momen itu Ibu Supriyani mencium putra laki-lakinya itu, dan beberapa dari keluarga juga ikut terharu menyaksikan melihat Ibu Supriyani mencium, karena di situ Ibu Supriyani jarang bertemu dengan keluarganya, terutama untuk anaknya, karena selain bersekolah, Ibu Supriyani harus juga tinggal di Kota Kendari untuk sementara. Dari tim kuasa hukum menyediakan tempat tinggal di Kendari untuk Supriyani, kemudian untuk beberapa kali saja ke Konawe Selatan dalam rangka mengajar dan bertemu dengan keluarga. Untuk update terbaru nanti untuk vonis putusan guru Supriyani nanti akan berlangsung di tanggal 25 November 2024, di mana di tanggal 25 itu bertepatan dengan hari ulang tahun PGRI yang nantinya dari informasi yang kami peroleh sementara bahwa nanti PGRI Sulawesi Tenggara bersama PGRI Konawe Selatan akan mengawal pada saat sidang vonis yang berlangsung tanggal 25 itu. Demikian rekan Justina yang dapat saya sampaikan. Terima kasih rekan Laudari, jurnalis Tribun News Ultra, atas laporan dari Anda. Kami nantikan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama Guru Supriyani. Tadi kan sempat disampaikan bahwa ada keterangan dari jaksa tetap meyakini bahwa ibu melakukan pemukulan ini, tapi beberapa saksi juga menyebut tidak melihat ibu melakukan pemukulan. Jadi bagaimana itu? Ini ya, tanggapan. Saya tetap mengikuti harus divonis bebas. Divonis bebas. Bu, apa yang meyakinkan Bu bahwa ibu harus divonis bebas, tidak sesuai dengan apa yang pegangan ibu? Berkukuh saya tidak melakukan perbuatan itu. Harapannya ini putusan nanti gimana? Yang saya harapkan saya ingin divonis bebas, tak bersalah. Bukan lepas ya. Oh ya, oke.
Sejumlah murid SDN 4 Baito Kodawe Selatan meminta majelis hakim memvonis bebas Supriyadi. Mereka bahkan antusias ingin sang guru mengajar lagi. Padahal Supriyadi sempat dituding menganiaya muridnya yang merupakan anak polisi. Dukungan tersebut diberikan usai Supriyadi menjalani sidang pembacaan nota pembelaan atau sidang pledoi di Pengadilan Negeri atau PN Andolo Kodawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Kamis 14 November 2024. Sejumlah murid itu justru mengaku kaget dengan kasus yang menimpa sang guru. Hal tersebut lantaran Supriyadi dianggap tak pernah memukuli siswa seperti apa yang dituduhkan. Adapun momen permintaan para murid itu mereka sampaikan saat ditemui di Desa Wonduwaraya, Kecamatan Baito. Salah satu murid kelas 6 SDN 4 Baito, Fidela, mengungkapkan guru Supriyadi selama mengajar tak pernah memukul di kelas. Bahkan saat dirinya masih duduk di kelas 1 dan kelas 2, tak pernah dipukuli sang guru walaupun tak mengerjakan tugas sekolah. Sebab itu dirinya mengaku kaget dan heran melihat Supriyadi diperkarakan atas tuduhan memukuli salah satu murid di sekolah. Hal senada dituturkan murid kelas 6 Mesya yang menyatakan bahwa Supriyadi tak pernah memukul meski ada murid yang bandel atau tak mengerjakan tugas. Katakan 8.30 dia dipukul, sementara ibu gurunya, Ibu Lilis mengatakan bahwa itu tidak ada kejadian itu. Kemudian ada yang mengatakan jam 10. Ibu gurunya dan guru-guru mengatakan bahwa kalau jam 10 anak kelas 1 sudah pulang semua ya. Jadi inilah semua rangkaian-rangkaian pembuktian yang kita pada akhirnya tiba pada kesimpulan akhir bahwa ini tidak ada perbuatan ya. Ini tidak ada kejadian sebenarnya. Jadi kami akhirnya Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyadi selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyadi sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai, keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2G, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan, Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan terhadap anak dengan terdakwa Supriyadi, seorang guru honorer SDN 04 Baito, Kamis, 14 November 2024. Dalam sidang dengan agenda pembacaan pledoi tersebut, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menolak nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyadi. Nota pembelaan yang dibacakan oleh kuasa hukum Supriyadi tersebut menyatakan tuntutan yang diajukan oleh JPU ambigu. Oleh sebab itu, kuasa hukum Supriyadi, Andri Darmawan,
menilai kliennya harus dibebaskan dari jeratan hukum karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini. 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, dikata Andri saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andoolo, Kamis, 14 November 2024. Dikutip Tribun News Sultra. Namun, jaksa menolak pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan oleh dari kuasa hukum Supriyani tersebut. JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Meski demikian, pihak JPU menyatakan menghargai jerih payah kuasa hukum dalam membela Supriyani. Kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya, jikata jaksa. Jaksa berpendapat fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh JPU sebelumnya, lanjut dia, pihaknya menuntut Supriyani dijatuhi vonis bebas. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November 2024, ujarnya. Pemirsa, guru honorer Supriyani, terdakwa yang dituduh memukuli anak polisi, mencium anaknya seusai sidang pembelaan atau pledoi. Momen tersebut terjadi seusai Supriyani mengikuti sidang pembacaan nota pembelaan yang dibacakan kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan pada Kamis 14 November 2024. Sidang nota pembelaan ini untuk menjawab tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Supriyani lepas dari dakwaan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Laude Ari, jurnalis Tribun News Sultra. Rekan Laude Ari, silahkan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Justina. Hari ini kami laporkan terkait update terbaru kasus guru honorer Supriyani yang dituduh memukul anak muridnya, seorang anak polisi di siswa SD 4 Baito di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Dan kemarin berlangsung sidang untuk pembacaan pledoi pembelaan dari kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, yang berlangsung sekitar pukul 10 pagi dan kemudian sidang diskors sekitar pukul 11, sekitar 1 jam, dan dibuka kembali sekitar pukul 1 untuk membaca atau dengan agenda kejaksaan yang memberikan tanggapan terkait pledoi yang dibacakan kuasa hukum Supriyani, di mana di momen di tanggapan jaksa menyebut bahwa guru Supriyani, mereka meyakini bahwa guru Supriyani telah melakukan pemukulan terhadap siswanya berinisial D, dan namun dari jaksa menuntut Supriyani dengan dakwaan lepas dari segala tuntutan karena dianggap Ibu Supriyani memukul tanpa ada niat jahat, tetapi hanya sebatas mendidik siswanya seperti biasa dilakukan atau terjadi di sekolah. Setelah di momen itu, saat sidang setelah selesai pukul 14, Supriyani bersama dengan ibunya bersama dengan suaminya Katiran dan keluarganya keluar dari ruang sidang didampingi bersama tim kuasa hukumnya, dan setelah itu saat berada di halaman Pengadilan Negeri Andoolo, Ibu Supriyani bertemu dengan putranya dan mencium putranya, yang dimana putranya ini yang dari pengakuan Supriyani, putranya ini yang sempat menyaksikan dirinya pada saat dia ditahan atau dinaikkan status sebagai tahanan kejaksaan dan dibawa ke lapas perempuan Kota Kendari. Sehingga di momen itu Ibu Supriyani mencium putra laki-lakinya itu, dan beberapa dari keluarga juga ikut terharu menyaksikan melihat Ibu Supriyani mencium, karena di situ Ibu Supriyani jarang bertemu dengan keluarganya, terutama untuk anaknya, karena selain bersekolah, Ibu Supriyani harus juga tinggal di Kota Kendari untuk sementara. Dari tim kuasa hukum menyediakan tempat tinggal di Kendari untuk Supriyani. Kemudian untuk beberapa kali saja ke Konawe Selatan dalam rangka mengajar dan bertemu dengan keluarga. Untuk update terbaru nanti untuk vonis putusan guru Supriyani nanti akan berlangsung di tanggal 25 November 2024
di mana di tanggal 25 itu bertepatan dengan hari ulang tahun PGRI yang nantinya dari informasi yang kami peroleh sementara bahwa nanti PGRI Sulawesi Tenggara bersama PGRI Konawe Selatan akan mengawal pada saat sidang vonis yang berlangsung tanggal 25 itu. Demikian rekan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih rekan Laudari, jurnalis Tribun News Ultra atas laporan dari Anda. Kami nantikan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama Guru Supriyani. Tadi kan sempat disampaikan bahwa ada keterangan dari jaksa tetap meyakini bahwa ibu melakukan pemukulan ini, tapi beberapa saksi juga menyebut tidak melihat ibu melakukan pemukulan. Jadi bagaimana itu? Ini ya, tanggapan. Saya tetap mengkukus harus divonis bebas. Divonis bebas. Bu, apa yang meyakinkan Bu bahwa Ibu harus divonis bebas tidak sesuai dengan apa yang pegangan Ibu? Saya tetap berkukus, saya tidak melakukan perbuatan itu. Harapannya ini putusan nanti gimana? Yang saya harapkan saya ingin divonis bebas tak bersalah. Bukan lepas ya. Oh ya, mungkin. Sejumlah murid SDN 4 Baito Kodawe Selatan meminta majelis hakim memvonis bebas Supriyadi. Mereka bahkan antusias ingin sang guru mengajar lagi. Padahal Supriyani sempat dituding menganiaya muridnya yang merupakan anak polisi. Dukungan tersebut diberikan usai Supriyani menjalani sidang pembacaan nota pembelaan atau sidang pledoi di Pengadilan Negeri atau PN Andolo Kodawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Kamis 14 November 2024. Sejumlah murid itu justru mengaku kaget dengan kasus yang menimpa sang guru. Hal tersebut lantaran Supriyani dianggap tak pernah memukuli siswa seperti apa yang dituduhkan. Adapun momen permintaan para murid itu mereka sampaikan saat ditemui di Desa Wonduwaraya, Kecamatan Baito. Salah satu murid kelas 6 SDN 4 Baito, Fidela, mengungkapkan guru Supriyani selama mengajar tak pernah memukul di kelas. Bahkan saat dirinya masih duduk di kelas 1 dan kelas 2, tak pernah dipukuli sang guru walaupun tak mengerjakan tugas sekolah. Sebab itu dirinya mengaku kaget dan heran melihat Supriyani diperkarakan atas tuduhan memukuli salah satu murid di sekolah. Hal senada dituturkan murid kelas 6 Mesya yang menyatakan bahwa Supriyani tak pernah memukul meski ada murid yang bandel atau tak mengerjakan tugas. Katakan 8.30 dia dipukul, sementara ibu gurunya, Ibu Lilis mengatakan bahwa itu tidak ada kejadian itu. Kemudian ada yang mengatakan jam 10. Ibu gurunya dan guru-guru mengatakan bahwa kalau jam 10 anak kelas 1 sudah pulang semua ya. Jadi inilah semua rangkaian-rangkaian pembuktian yang kita pada akhirnya tiba pada kesimpulan akhir bahwa ini tidak ada perbuatan ya. Ini tidak ada kejadian sebenarnya. Jadi kami akhirnya Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2G, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan,
Oey Groseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oey Gro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan terhadap anak dengan terdakwa Supriyani, seorang guru honorer SDN 04 Baito, Kamis, 14 November 2024. Dalam sidang dengan agenda pembacaan pledoi tersebut, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menolak nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Nota pembelaan yang dibacakan oleh kuasa hukum Supriyani tersebut menyatakan tuntutan yang diajukan oleh JPU ambigu. Oleh sebab itu, kuasa hukum Supriyan, Andri Darmawan, menilai kliennya harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, kata Andri saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andoolo, Kamis, 14 November 2024. Dikutip Tribun News Sultra. Namun, jaksa menolak pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan oleh dari kuasa hukum Supriyani tersebut. JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Meski demikian, pihak JPU menyatakan menghargai jerih payah kuasa hukum dalam membela Supriyani. Kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya, kata jaksa. Jaksa berpendapat fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh JPU sebelumnya, lanjut dia, pihaknya menuntut Supriyani dijatuhi vonis bebas. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum, bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November 2024, ujarnya. Pemirsa, guru honorer Supriyani, terdakwa yang dituduh memukuli anak polisi, mencium anaknya seusai sidang pembelaan atau pledoi. Momen tersebut terjadi seusai Supriyani mengikuti sidang pembacaan nota pembelaan yang dibacakan kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan pada Kamis 14 November 2024. Sidang nota pembelaan ini untuk menjawab tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Supriyani lepas dari dakwaan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Laude Ari, jurnalis Tribun News Sultra. Rekan Laude Ari, silahkan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Justina. Hari ini kami laporkan terkait update terbaru kasus guru honorer Supriyani yang dituduh memukul anak muridnya, seorang anak polisi di siswa SD 4 Baito di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Dan kemarin berlangsung sidang untuk pembacaan pledoi pembelaan dari kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, yang berlangsung sekitar pukul 10 pagi, dan kemudian sidang diskors sekitar pukul 11, sekitar 1 jam, dan dibuka kembali sekitar pukul 1 untuk membaca atau dengan agenda kejaksaan yang memberikan tanggapan terkait pledoi yang dibacakan kuasa hukum Supriyani, di mana di momen di tanggapan jaksa menyebut bahwa guru Supriyani, mereka meyakini bahwa guru Supriyani telah melakukan pemukulan terhadap siswanya berinisial D, dan namun dari jaksa menuntut Supriyani dengan dakwaan lepas dari segala tuntutan, karena dianggap Ibu Supriyani memukul tanpa ada niat jahat, tetapi hanya sebatas mendidik siswanya seperti biasa dilakukan atau terjadi di sekolah. Setelah di momen itu, saat sidang setelah selesai pukul 14, Supriyani bersama dengan ibunya bersama dengan suaminya Katiran dan keluarganya keluar dari ruang sidang didampingi bersama tim kuasa hukumnya, dan setelah itu saat berada di halaman Pengadilan Negeri Andoolo, Ibu Supriyani bertemu dengan putranya dan mencium putranya, yang dimana putranya ini yang dari pengakuan Supriyani
putranya ini yang sempat menyaksikan dirinya pada saat dia ditahan atau dinaikkan status sebagai tahanan kejaksaan dan dibawa ke lapas perempuan Kota Kendari. Sehingga di momen itu Ibu Supriani mencium putra laki-lakinya itu, dan beberapa dari keluarga juga ikut terharu menyaksikan melihat Ibu Supriani mencium, karena di situ Ibu Supriani jarang bertemu dengan keluarganya, terutama untuk anaknya, karena selain bersekolah, Ibu Supriani harus juga tinggal di Kota Kendari untuk sementara. Dari tim kuasa hukum menyediakan tempat tinggal di Kendari untuk Supriani. Kemudian untuk beberapa kali saja ke Konawe Selatan dalam rangka mengajar mas saya dan bertemu dengan keluarga. Untuk update terbaru nanti untuk vonis putusan Ibu Guru Supriani nanti akan berlangsung di tanggal 25 November 2024, di mana di tanggal 25 itu bertepatan dengan hari ulang tahun PGRI yang nantinya dari informasi yang kami peroleh sementara bahwa nanti PGRI Sulawesi Tenggara bersama PGRI Konawe Selatan akan mengawal pada saat sidang vonis yang berlangsung tanggal 25 itu. Demikian rekan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih rekan Laudari, jurnalis Tribun News Ultra atas laporan dari Anda. Kami nantikan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama Guru Supriani. Tadi kan sempat disampaikan bahwa ada keterangan jaksa tetap meyakini bahwa ibu melakukan pemukulan ini, tapi beberapa saksi juga menyebut tidak melihat ibu melakukan pemukulan. Jadi bagaimana itu? Ini ya, tanggapan. Saya tetap mengkukus harus divonis bebas. Bu, apa yang meyakinkan Bu bahwa Ibu harus divonis bebas, tidak sesuai dengan apa yang pegangan Ibu? Berkukus saya tidak melakukan perbuatan itu. Harapannya ini putusan nanti gimana? Yang saya harapkan saya ingin divonis bebas, tak bersalah. Bukan lepas ya. Oh ya, oke. Sejumlah murid SDN 4 Baito Kodawe Selatan meminta majelis hakim memvonis bebas Supriyadi. Mereka bahkan antusias ingin sang guru mengajar lagi. Padahal Supriyadi sempat dituding menganiaya muridnya yang merupakan anak polisi. Dukungan tersebut diberikan usai Supriyadi menjalani sidang pembacaan nota pembelaan atau sidang pledoi di Pengadilan Negeri atau PN Andolo Kodawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Kamis 14 November 2024. Sejumlah murid itu justru mengaku kaget dengan kasus yang menimpa sang guru. Hal tersebut lantaran Supriyadi dianggap tak pernah memukuli siswa seperti apa yang dituduhkan. Adapun momen permintaan para murid itu mereka sampaikan saat ditemui di Desa Wonduwaraya, Kecamatan Baito. Salah satu murid kelas 6 SDN 4 Baito, Fidela, mengungkapkan guru Supriyadi selama mengajar tak pernah memukul di kelas. Bahkan saat dirinya masih duduk di kelas 1 dan kelas 2, tak pernah dipukuli sang guru walaupun tak mengerjakan tugas sekolah. Sebab itu dirinya mengaku kaget dan heran melihat Supriyadi diperkarakan atas tuduhan memukuli salah satu murid di sekolah. Hal senada dituturkan murid kelas 6 Mesya yang menyatakan bahwa Supriyadi tak pernah memukul meski ada murid yang bandel atau tak mengerjakan tugas. Mengatakan 8.30 dia dipukul, sementara ibu gurunya, Ibu Lilis mengatakan bahwa itu tidak ada kejadian itu. Kemudian ada yang mengatakan jam 10. Ibu gurunya dan guru-guru mengatakan bahwa kalau jam 10 anak kelas 1 sudah pulang semua ya. Jadi inilah semua rangkaian-rangkaian pembuktian yang kita pada akhirnya tiba pada kesimpulan akhir bahwa ini tidak ada perbuatan ya. Ini tidak ada kejadian sebenarnya. Jadi kami akhirnya Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyadi selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan,
terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2G, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan, Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan terhadap anak dengan terdakwa Supriyani, seorang guru honorer SDN 04 Baito, Kamis, 14 November 2024. Dalam sidang dengan agenda pembacaan pledoi tersebut, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menolak nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Nota pembelaan yang dibacakan oleh kuasa hukum Supriyani tersebut menyatakan tuntutan yang diajukan oleh JPU ambigu. Oleh sebab itu, kuasa hukum Supriyan, Andri Darmawan, menilai kliennya harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, kata Andri saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andoolo, Kamis, 14 November 2024. Dikutip Tribun News Sultra. Namun, jaksa menolak pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan oleh dari kuasa hukum Supriyani tersebut. JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Meski demikian, pihak JPU menyatakan menghargai jerih payah kuasa hukum dalam membela Supriyani. Kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya, kata jaksa. Jaksa berpendapat fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh JPU sebelumnya, lanjut dia, pihaknya menuntut Supriyani dijatuhi vonis bebas. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November 2024, ujarnya. Pemirsa, guru honorer Supriyani, terdakwa yang dituduh memukuli anak polisi, mencium anaknya seusai sidang pembelaan atau pledoi. Momen tersebut terjadi seusai Supriyani mengikuti sidang pembacaan nota pembelaan yang dibacakan kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan pada Kamis 14 November 2024. Sidang nota pembelaan ini untuk menjawab tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Supriyani lepas dari dakwaan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Laude Ari, jurnalis Tribun News Sultra. Rekan Laude Ari, silahkan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Justina. Hari ini kami laporkan terkait update terbaru kasus guru honorer Supriyani yang dituduh memukul anak muridnya, seorang anak polisi di siswa SD 4 Baito di Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan. Dan kemarin berlangsung sidang untuk pembacaan pledoi pembelaan dari kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, yang berlangsung sekitar pukul 10 pagi dan kemudian sidang diskors sekitar pukul 11, sekitar 1 jam, dan dibuka kembali sekitar pukul 1 untuk membaca atau dengan agenda kejaksaan yang memberikan tanggapan terkait pledoi yang dibacakan kuasa hukum Supriyani.
di mana di momen di tanggapan jaksa menyebut bahwa Guru Supriyani, mereka meyakini bahwa Guru Supriyani telah melakukan pemukulan terhadap siswanya berinisial D, dan namun dari jaksa menuntut Supriyani dengan dakwaan lepas dari segala tuntutan karena dianggap Ibu Supriyani memukul tanpa ada niat jahat, tetapi hanya sebatas mendidik siswanya seperti biasa dilakukan atau terjadi di sekolah. Setelah di momen itu, saat sidang setelah selesai pukul 14, Supriyani bersama dengan ibunya bersama dengan suaminya Katiran dan keluarganya keluar dari ruang sidang didampingi bersama tim kuasa hukumnya. Dan setelah itu saat berada di halaman Pengadilan Negeri Andolo, Ibu Supriyani bertemu dengan putranya dan mencium putranya, yang dimana putranya ini yang dari pengakuan Supriyani, putranya ini yang sempat menyaksikan dirinya pada saat dia ditahan atau dinaikkan status sebagai tahanan kejaksaan dan dibawa ke lapas perempuan Kota Kendari. Sehingga di momen itu Ibu Supriyani mencium putra laki-lakinya itu, dan beberapa dari keluarga juga ikut terharu menyaksikan melihat Ibu Supriyani mencium, karena di situ Ibu Supriyani jarang bertemu dengan keluarganya, terutama untuk anaknya, karena selain bersekolah, Ibu Supriyani harus juga tinggal di Kota Kendari untuk sementara. Dari tim kuasa hukum menyediakan tempat tinggal di Kendari untuk Supriyani. Kemudian untuk beberapa kali saja ke Konawe Selatan dalam rangka mengajar dan bertemu dengan keluarga. Untuk update terbaru nanti untuk vonis putusan Guru Supriyani nanti akan berlangsung di tanggal 25 November 2024, di mana di tanggal 25 itu bertepatan dengan hari ulang tahun PGRI yang nantinya dari informasi yang kami peroleh sementara bahwa nanti PGRI Sulawesi Tenggara bersama PGRI Konawe Selatan akan mengawal pada saat sidang vonis yang berlangsung tanggal 25 itu. Demikian rekan Estina yang dapat saya sampaikan. Terima kasih rekan Laudari, jurnalis Tribun News Ultra atas laporan dari Anda. Kami nantikan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama Guru Supriyani. Tadi kan sempat disampaikan bahwa ada keterangan dari jaksa tetap meyakini bahwa ibu melakukan pemukulan ini, tapi beberapa saksi juga menyebut tidak melihat ibu melakukan pemukulan. Jadi bagaimana itu? Ini ya, tanggapan. Saya tetap mengikuti harus divonis bebas. Bu, apa yang meyakinkan Bu bahwa Ibu harus divonis bebas tidak sesuai dengan apa yang pegangan Ibu? Berkukuh saya tidak melakukan perbuatan itu. Harapannya ini putusan nanti gimana? Yang saya harapkan saya ingin divonis bebas tak bersalah. Bukan lepas ya. Oh ya, oke. Sejumlah murid SDN 4 Baito Kodawe Selatan meminta majelis hakim memvonis bebas Supriyadi. Mereka bahkan antusias ingin sang guru mengajar lagi. Padahal Supriyani sempat dituding menganiaya muridnya yang merupakan anak polisi. Dukungan tersebut diberikan usai Supriyani menjalani sidang pembacaan nota pembelaan atau sidang pledoi di Pengadilan Negeri atau PN Andolo Kodawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Kamis 14 November 2024. Sejumlah murid itu justru mengaku kaget dengan kasus yang menimpa sang guru. Hal tersebut lantaran Supriyani dianggap tak pernah memukuli siswa seperti apa yang dituduhkan. Adapun momen permintaan para murid itu mereka sampaikan saat ditemui di Desa Wondoweraya, Kecamatan Baito. Salah satu murid kelas 6 SDN 4 Baito, Fidela, mengungkapkan Guru Supriyani selama mengajar tak pernah memukul di kelas. Bahkan saat dirinya masih duduk di kelas 1 dan kelas 2, tak pernah dipukuli sang guru walaupun tak mengerjakan tugas sekolah. Sebab itu dirinya mengaku kaget dan heran melihat Supriyani diperkarakan atas tuduhan memukuli salah satu murid di sekolah.
Hal senada dituturkan murid kelas 6 Mesya yang menyatakan bahwa Supriyadi tak pernah memukul meski ada murid yang bandel atau tak mengerjakan tugas. Mengatakan 8.30 dia dipukul, sementara ibu gurunya, Ibu Lilis mengatakan bahwa itu tidak ada kejadian itu. Kemudian ada yang mengatakan jam 10. Ibu gurunya dan guru-guru mengatakan bahwa kalau jam 10 anak kelas 1 sudah pulang semua ya. Jadi inilah semua rangkaian-rangkaian pembuktian yang kita pada akhirnya tiba pada kesimpulan akhir bahwa ini tidak ada perbuatan ya. Ini tidak ada kejadian sebenarnya. Jadi kami akhirnya Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai, keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2G, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan, Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan terhadap anak dengan terdakwa Supriyani, seorang guru honorer SDN 04 Baito, Kamis, 14 November 2024. Dalam sidang dengan agenda pembacaan pledoi tersebut, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menolak nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Nota pembelaan yang dibacakan oleh kuasa hukum Supriyani tersebut menyatakan tuntutan yang diajukan oleh JPU ambigu. Oleh sebab itu, kuasa hukum Supriyan, Andri Darmawan, menilai kliennya harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, jikata Andri saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andoolo, Kamis, 14 November 2024. Dikutip Tribun News Sultra. Namun, jaksa menolak pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan oleh dari kuasa hukum Supriyani tersebut. JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Meski demikian, pihak JPU menyatakan menghargai jerih payah kuasa hukum dalam membela Supriyani. Kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya, jikata jaksa. Jaksa berpendapat fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh JPU sebelumnya, lanjut dia, pihaknya menuntut Supriyani dijatuhi vonis bebas. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November 2024, ujarnya. Pemirsa, guru honorer Supriyani, terdakwa yang dituduh memukuli anak polisi, mencium anaknya seusai sidang pembelaan atau pledoi. Momen tersebut terjadi seusai Supriyani mengikuti sidang pembacaan nota pembelaan yang dibacakan kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan pada Kamis 14 November 2024.
sidang nota pembelaan ini untuk menjawab tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Supriyani lepas dari dakwaan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Laudari, jurnalis Tribun News Ultra. Rekan Laudari, silahkan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Justina. Hari ini kami laporkan terkait update terbaru kasus guru honorer Supriyani yang dituduh memukul muridnya, seorang anak polisi di siswa SD 4 Baito di Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan. Dan kemarin berlangsung sidang untuk pembacaan pembelaan dari kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, yang berlangsung sekitar pukul 10 pagi dan kemudian sidang diskors sekitar pukul 11, sekitar 1 jam, dan dibuka kembali sekitar pukul 1 untuk membaca atau dengan agenda kejaksaan yang memberikan tanggapan terkait pledoi yang dibacakan kuasa hukum Supriyani, di mana di momen di tanggapan jaksa menyebut bahwa guru Supriyani, mereka meyakini bahwa guru Supriyani telah melakukan pemukulan terhadap siswanya berinisial D, dan namun dari jaksa menuntut Supriyani dengan dakwaan lepas dari segala tuntutan karena dianggap Ibu Supriyani memukul tanpa ada niat jahat, tetapi hanya sebatas mendidik siswanya seperti biasa dilakukan atau terjadi di sekolah. Setelah di momen itu, saat sidang setelah selesai pukul 14, Supriyani bersama dengan ibunya bersama dengan suaminya, Katiran, dan keluarganya keluar dari ruang sidang didampingi bersama tim kuasa hukumnya. Dan setelah itu saat berada di halaman Pengadilan Negeri Andolo, Ibu Supriyani bertemu dengan putranya dan mencium putranya, yang dimana putranya ini yang dari pengakuan Supriyani, putranya ini yang sempat menyaksikan dirinya pada saat dia ditahan atau dinaikkan status sebagai tahanan kejaksaan dan dibawa ke lapas perempuan Kota Kendari. Sehingga di momen itu Ibu Supriyani mencium putra laki-lakinya itu, dan beberapa dari keluarga juga ikut terharu menyaksikan melihat Ibu Supriyani mencium, karena di situ Ibu Supriyani jarang bertemu dengan keluarganya, terutama untuk anaknya, karena selain bersekolah, Ibu Supriyani harus juga tinggal di Kota Kendari untuk sementara. Dari tim kuasa hukum menyediakan tempat tinggal di Kendari untuk Supriyani. Kemudian untuk beberapa kali saja ke Konawe Selatan dalam rangka mengajar dan bertemu dengan keluarga. Untuk update terbaru, nanti untuk vonis putusan guru Supriyani nanti akan berlangsung di tanggal 25 November 2024, di mana di tanggal 25 itu bertepatan dengan hari ulang tahun PGRI, yang nantinya dari informasi yang kami peroleh sementara bahwa nanti PGRI Sulawesi Tenggara bersama PGRI Konawe Selatan akan mengawal pada saat sidang vonis yang berlangsung tanggal 25 itu. Demikian rekan Justina yang dapat saya sampaikan. Terima kasih rekan Laudari, jurnalis Tribun News Ultra, atas laporan dari Anda. Kami nantikan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama Guru Supriyani. Tadi kan sempat disampaikan bahwa ada keterangan dari jaksa tetap meyakini bahwa ibu melakukan pemukulan ini, tapi beberapa saksi juga menyebut tidak melihat ibu melakukan pemukulan. Jadi bagaimana itu? Ini ya, tanggapan. Saya tetap mengikuti, harus divonis bebas. Divonis bebas. Bu, apa yang meyakinkan Bu bahwa Ibu harus divonis bebas tidak sesuai dengan apa yang pegangan Ibu? Saya berkukuh, saya tidak melakukan perbuatan itu. Harapannya ini putusan nanti gimana? Yang saya harapkan, saya ingin divonis bebas, tak bersalah. Bukan lepas ya. Oh ya, oke.
Sejumlah murid SDN 4 Baito Kodawe Selatan meminta majelis hakim memvonis bebas Supriyadi. Mereka bahkan antusias ingin sang guru mengajar lagi. Padahal Supriyani sempat dituding menganiaya muridnya yang merupakan anak polisi. Dukungan tersebut diberikan usai Supriyani menjalani sidang pembacaan nota pembelaan atau sidang pledoi di Pengadilan Negeri atau PN Andolo Kodawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Kamis 14 November 2024. Sejumlah murid itu justru mengaku kaget dengan kasus yang menimpa sang guru. Hal tersebut lantaran Supriyani dianggap tak pernah memukuli siswa seperti apa yang dituduhkan. Adapun momen permintaan para murid itu mereka sampaikan saat ditemui di Desa Wondowaraya, Kecamatan Baito. Salah satu murid kelas 6 SDN 4 Baito, Fidela, mengungkapkan guru Supriyani selama mengajar tak pernah memukul di kelas. Bahkan saat dirinya masih duduk di kelas 1 dan kelas 2, tak pernah dipukuli sang guru walaupun tak mengerjakan tugas sekolah. Sebab itu dirinya mengaku kaget dan heran melihat Supriyani diperkarakan atas tuduhan memukuli salah satu murid di sekolah. Hal senada dituturkan murid kelas 6 Mesya yang menyatakan bahwa Supriyani tak pernah memukul meski ada murid yang bandel atau tak mengerjakan tugas. Katakan 8.30 dia dipukul, sementara ibu gurunya, Ibu Lilis mengatakan bahwa itu tidak ada kejadian itu. Kemudian ada yang mengatakan jam 10. Ibu gurunya dan guru-guru mengatakan bahwa kalau jam 10 anak kelas 1 sudah pulang semua ya. Jadi inilah semua rangkaian-rangkaian pembuktian yang kita pada akhirnya tiba pada kesimpulan akhir bahwa ini tidak ada perbuatan ya. Ini tidak ada kejadian sebenarnya. Jadi kami akhirnya Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen Purnawirawan Susno 2G, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen Purnawirawan Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan terhadap anak dengan terdakwa Supriyani, seorang guru honorer SDN 04 Baito, Kamis, 14 November 2024. Dalam sidang dengan agenda pembacaan plede tersebut, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menolak nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Nota pembelaan yang dibacakan oleh kuasa hukum Supriyani tersebut menyatakan tuntutan yang diajukan oleh JPU ambigu. Oleh sebab itu, kuasa hukum Supriyan, Andri Darmawan, menilai
menilai kliennya harus dibebaskan dari jeratan hukum karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, jikata Andri saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andoolo, Kamis, 14 November 2024. Dikutip Tribun News Sultra. Namun, jaksa menolak pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan oleh dari kuasa hukum Supriyani tersebut. JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Meski demikian, pihak JPU menyatakan menghargai jerih payah kuasa hukum dalam membela Supriyani. Kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya, jikata jaksa. Jaksa berpendapat fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh JPU sebelumnya, lanjut dia, pihaknya menuntut Supriyani dijatuhi vonis bebas. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November 2024, ujarnya. Pemirsa, guru honorer Supriyani, terdakwa yang dituduh memukuli anak polisi, mencium anaknya seusai sidang pembelaan atau pledoi. Momen tersebut terjadi seusai Supriyani mengikuti sidang pembacaan nota pembelaan yang dibacakan kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan pada Kamis 14 November 2024. Sidang nota pembelaan ini untuk menjawab tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Supriyani lepas dari dakwaan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Laude Ari, jurnalis Tribun News Sultra. Rekan Laude Ari, silahkan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Justina. Hari ini kami laporkan terkait update terbaru kasus guru honorer Supriyani yang dituduh memukul anak muridnya, seorang anak polisi di siswa SD 4 Baito di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Dan kemarin berlangsung sidang untuk pembacaan pledoi pembelaan dari kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, yang berlangsung sekitar pukul 10 pagi dan kemudian sidang diskors sekitar pukul 11, sekitar 1 jam, dan dibuka kembali sekitar pukul 1 untuk membaca atau dengan agenda kejaksaan yang memberikan tanggapan terkait pledoi yang dibacakan kuasa hukum Supriyani, di mana di momen di tanggapan jaksa menyebut bahwa guru Supriyani, mereka meyakini bahwa guru Supriyani telah melakukan pemukulan terhadap siswanya berinisial D, dan namun dari jaksa menuntut Supriyani dengan dakwaan lepas dari segala tuntutan karena dianggap Ibu Supriyani memukul tanpa ada niat jahat, tetapi hanya sebatas mendidik siswanya seperti biasa dilakukan atau terjadi di sekolah. Setelah di momen itu, saat sidang setelah selesai pukul 14, Supriyani bersama dengan ibunya bersama dengan suaminya Katiran dan keluarganya keluar dari ruang sidang didampingi bersama tim kuasa hukumnya, dan setelah itu saat berada di halaman Pengadilan Negeri Andoolo, Ibu Supriyani bertemu dengan putranya dan mencium putranya, yang dimana putranya ini yang dari pengakuan Supriyani, putranya ini yang sempat menyaksikan dirinya pada saat dia ditahan atau dinaikkan status sebagai tahanan kejaksaan dan dibawa ke lapas perempuan Kota Kendari. Sehingga di momen itu Ibu Supriyani mencium putra laki-lakinya itu, dan beberapa dari keluarga juga ikut terharu menyaksikan melihat Ibu Supriyani mencium, karena di situ Ibu Supriyani jarang bertemu dengan keluarganya, terutama untuk anaknya, karena selain bersekolah, Ibu Supriyani harus juga tinggal di Kota Kendari untuk sementara. Dari tim kuasa hukum menyediakan tempat tinggal di Kendari untuk Supriyani. Kemudian untuk beberapa kali saja ke Konawe Selatan dalam rangka mengajar dan bertemu dengan keluarga. Untuk update terbaru nanti untuk vonis putusan guru Supriyani nanti akan berlangsung di tanggal 25 November 2024
di mana di tanggal 25 itu bertepatan dengan hari ulang tahun PGRI yang nantinya dari informasi yang kami peroleh sementara bahwa nanti PGRI Sulawesi Tenggara bersama PGRI Konawe Selatan akan mengawal pada saat sidang vonis yang berlangsung tanggal 25 itu. Demikian rekan Astina yang dapat saya sampaikan. Terima kasih rekan Laudari, jurnalis Tribun Sultra atas laporan dari Anda. Kami nantikan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama Guru Supriyani. Tadi kan sempat disampaikan bahwa ada keterangan jaksa tetap meyakini bahwa ibu melakukan pemukulan ini, tapi beberapa saksi juga menyebut tidak melihat ibu melakukan pemukulan. Jadi bagaimana itu? Ini ya, tanggapan. Saya tetap mengkukus harus divonis bebas. Divonis bebas. Bu, apa yang meyakinkan Bu bahwa Ibu harus divonis bebas tidak sesuai dengan apa yang pegangan Ibu? Saya tetap berkukus saya tidak melakukan perbuatan itu. Harapannya ini putusan nanti gimana? Yang saya harapkan saya ingin divonis bebas tak bersalah. Bukan lepas ya. Oh ya, oke. Sejumlah murid SDN 4 Baito Kodawe Selatan meminta majelis hakim memvonis bebas Supriyadi. Mereka bahkan antusias ingin sang guru mengajar lagi. Padahal Supriyani sempat dituding menganiaya muridnya yang merupakan anak polisi. Dukungan tersebut diberikan usai Supriyani menjalani sidang pembacaan nota pembelaan atau sidang pledoi di Pengadilan Negeri atau PN Andolo Kodawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Kamis 14 November 2024. Sejumlah murid itu justru mengaku kaget dengan kasus yang menimpa sang guru. Hal tersebut lantaran Supriyani dianggap tak pernah memukuli siswa seperti apa yang dituduhkan. Adapun momen permintaan para murid itu mereka sampaikan saat ditemui di Desa Wondowaraya, Kecamatan Baito. Salah satu murid kelas 6 SDN 4 Baito, Fidela, mengungkapkan guru Supriyani selama mengajar tak pernah memukul di kelas. Bahkan saat dirinya masih duduk di kelas 1 dan kelas 2, tak pernah dipukuli sang guru walaupun tak mengerjakan tugas sekolah. Sebab itu dirinya mengaku kaget dan heran melihat Supriyani diperkarakan atas tuduhan memukuli salah satu murid di sekolah. Hal senada dituturkan murid kelas 6 Mesya yang menyatakan bahwa Supriyani tak pernah memukul meski ada murid yang bandel atau tak mengerjakan tugas. Katakan 8.30 dia dipukul, sementara ibu gurunya, Ibu Lilis mengatakan bahwa itu tidak ada kejadian itu. Kemudian ada yang mengatakan jam 10. Ibu gurunya dan guru-guru mengatakan bahwa kalau jam 10 anak kelas 1 sudah pulang semua ya. Jadi inilah semua rangkaian-rangkaian pembuktian yang kita pada akhirnya tiba pada kesimpulan akhir bahwa ini tidak ada perbuatan ya. Ini tidak ada kejadian sebenarnya. Jadi kami akhirnya Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2G, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan,
Oegro Seno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan terhadap anak dengan terdakwa Supriyani, seorang guru honorer SDN 04 Baito, Kamis, 14 November 2024. Dalam sidang dengan agenda pembacaan pledoi tersebut, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menolak nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Nota pembelaan yang dibacakan oleh kuasa hukum Supriyani tersebut menyatakan tuntutan yang diajukan oleh JPU ambigu. Oleh sebab itu, kuasa hukum Supriyan, Andri Darmawan, menilai kliennya harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, jikata Andri saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andoolo, Kamis, 14 November 2024. Dikutip Tribun News Sultra. Namun, jaksa menolak pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan oleh dari kuasa hukum Supriyani tersebut. JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Meski demikian, pihak JPU menyatakan menghargai jerih payah kuasa hukum dalam membela Supriyani. Kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya, jikata jaksa. Jaksa berpendapat fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh JPU sebelumnya, lanjut dia, pihaknya menuntut Supriyani dijatuhi vonis bebas. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November 2024, ujarnya. Pemirsa, guru honorer Supriyani, terdakwa yang dituduh memukuli anak polisi, mencium anaknya seusai sidang pembelaan atau pledoi. Momen tersebut terjadi seusai Supriyani mengikuti sidang pembacaan nota pembelaan yang dibacakan kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan pada Kamis 14 November 2024. Sidang nota pembelaan ini untuk menjawab tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Supriyani lepas dari dakwaan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Laudari, jurnalis Tribun News Sultra. Rekan Laudari, silahkan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Justina. Hari ini kami laporkan terkait update terbaru kasus guru honorer Supriyani yang dituduh memukul anak muridnya, seorang anak polisi di siswa SD 4 Baito di Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan. Dan kemarin berlangsung sidang untuk pembacaan pledoi pembelaan dari kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, yang berlangsung sekitar pukul 10 pagi dan kemudian sidang diskors sekitar pukul 11, sekitar 1 jam, dan dibuka kembali sekitar pukul 1 untuk membaca atau dengan agenda kejaksaan yang memberikan tanggapan terkait pledoi yang dibacakan kuasa hukum Supriyani, di mana di momen di tanggapan jaksa menyebut bahwa guru Supriyani, mereka meyakini bahwa guru Supriyani telah melakukan pemukulan terhadap siswanya berinisial D, dan namun dari jaksa menuntut Supriyani dengan dakwaan lepas dari segala tuntutan karena dianggap Ibu Supriyani memukul tanpa ada niat jahat, tetapi hanya sebatas mendidik siswanya seperti biasa dilakukan atau terjadi di sekolah. Setelah di momen itu, saat sidang setelah selesai pukul 14, Supriyani dia bersama dengan ibunya bersama dengan suaminya Katiran dan keluarganya keluar dari ruang sidang didampingi bersama tim kuasa hukumnya, dan setelah itu saat berada di halaman Pengadilan Negeri Andoolo, Ibu Supriyani bertemu dengan putranya dan mencium putranya, yang dimana putranya ini yang dari pengakuan Supriyani
putranya ini yang sempat menyaksikan dirinya pada saat dia ditahan atau dinaikkan status sebagai tahanan kejaksaan dan dibawa ke lapas perempuan Kota Kendari. Sehingga di momen itu Ibu Supriani mencium putra laki-lakinya itu, dan beberapa dari keluarga juga ikut terharu menyaksikan melihat Ibu Supriani mencium, karena di situ Ibu Supriani jarang bertemu dengan keluarganya, terutama untuk anaknya, karena selain bersekolah, Ibu Supriani harus juga tinggal di Kota Kendari untuk sementara. Dari tim kuasa hukum menyediakan tempat tinggal di Kendari untuk Supriani. Kemudian untuk beberapa kali saja ke Konawe Selatan dalam rangka mengajar mas saya dan bertemu dengan keluarga. Untuk update terbaru nanti untuk vonis putusan Ibu Guru Supriani nanti akan berlangsung di tanggal 25 November 2024, di mana di tanggal 25 itu bertepatan dengan hari ulang tahun PGRI yang nantinya dari informasi yang kami peroleh sementara bahwa nanti PGRI Sulawesi Tenggara bersama PGRI Konawe Selatan akan mengawal pada saat sidang vonis yang berlangsung tanggal 25 itu. Demikian rekan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih rekan Laudari, jurnalis Tribun News Ultra atas laporan dari Anda. Kami nantikan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama Guru Supriani. Tadi kan sempat disampaikan bahwa ada keterangan jaksa tetap meyakini bahwa ibu melakukan pemukulan ini, tapi beberapa saksi juga menyebut tidak melihat ibu melakukan pemukulan. Jadi bagaimana itu? Ini ya, tanggapan. Saya tetap mengkukus harus divonis bebas. Bu, apa yang meyakinkan Bu bahwa Ibu harus divonis bebas tidak sesuai dengan apa yang pegangan Ibu? Saya berkukus, saya tidak melakukan perbuatan itu. Harapannya ini putusan nanti gimana? Yang saya harapkan, saya ingin divonis bebas, tak bersalah. Dan lepas ya. Sejumlah murid SDN 4 Baito Kodawe Selatan meminta majelis hakim memvonis bebas Supriyadi. Mereka bahkan antusias ingin sang guru mengajar lagi. Padahal Supriani sempat dituding menganiaya muridnya yang merupakan anak polisi. Dukungan tersebut diberikan usai Supriani menjalani sidang pembacaan nota pembelaan atau sidang pledoi di Pengadilan Negeri atau PN Andolo Kodawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Kamis 14 November 2024. Sejumlah murid itu justru mengaku kaget dengan kasus yang menimpa sang guru. Hal tersebut lantaran Supriani dianggap tak pernah memukuli siswa seperti apa yang dituduhkan. Adapun momen permintaan para murid itu mereka sampaikan saat ditemui di Desa Wonduwaraya, Kecamatan Baito. Salah satu murid kelas 6 SDN 4 Baito, Fidela, mengungkapkan guru Supriani selama mengajar tak pernah memukul di kelas. Bahkan saat dirinya masih duduk di kelas 1 dan kelas 2, tak pernah dipukuli sang guru walaupun tak mengerjakan tugas sekolah. Sebab itu dirinya mengaku kaget dan heran melihat Supriani diperkarakan atas tuduhan memukuli salah satu murid di sekolah. Hal senada dituturkan murid kelas 6 Mesya yang menyatakan bahwa Supriani tak pernah memukul meski ada murid yang bandel atau tak mengerjakan tugas. Katakan 8.30 dia dipukul, sementara ibu gurunya, Ibu Lilis mengatakan bahwa itu tidak ada kejadian itu. Kemudian ada yang mengatakan jam 10. Ibu gurunya dan guru-guru mengatakan bahwa kalau jam 10 anak kelas 1 sudah pulang semua ya. Jadi inilah semua rangkaian-rangkaian pembuktian yang kita pada akhirnya tiba pada kesimpulan akhir bahwa ini tidak ada perbuatan, ya. Ini tidak ada kejadian sebenarnya. Jadi kami akhirnya. Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama
terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2G, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan, Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan terhadap anak dengan terdakwa Supriyani, seorang guru honorer SDN 04 Baito, Kamis, 14 November 2024. Dalam sidang dengan agenda pembacaan plede tersebut, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menolak nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Nota pembelaan yang dibacakan oleh kuasa hukum Supriyani tersebut menyatakan tuntutan yang diajukan oleh JPU ambigu. Oleh sebab itu, kuasa hukum Supriyan, Andri Darmawan, menilai kliennya harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, jikata Andri saat membacakan plede di Pengadilan Negeri Andoolo, Kamis, 14 November 2024. Dikutip Tribun News Sultra. Namun, jaksa menolak plede atau nota pembelaan yang dibacakan oleh dari kuasa hukum Supriyani tersebut. JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Meski demikian, pihak JPU menyatakan menghargai jerih payah kuasa hukum dalam membela Supriyani. Kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya, jikata jaksa. Jaksa berpendapat fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh JPU sebelumnya, lanjut dia, pihaknya menuntut Supriyani dijatuhi vonis bebas. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November 2024, ujarnya. Pemirsa, guru honorer Supriyani, terdakwa yang dituduh memukuli anak polisi, mencium anaknya seusai sidang pembelaan atau pledoi. Momen tersebut terjadi seusai Supriyani mengikuti sidang pembacaan nota pembelaan yang dibacakan kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan pada Kamis 14 November 2024. Sidang nota pembelaan ini untuk menjawab tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Supriyani lepas dari dakwaan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Laude Ari, jurnalis Tribun News Sultra. Rekan Laude Ari, silahkan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Justina. Hari ini kami laporkan terkait update terbaru kasus guru honorer Supriyani yang dituduh memukul anak muridnya, seorang anak polisi di siswa SD 4 Baito di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Dan kemarin berlangsung sidang untuk pembacaan plede pembelaan dari kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, yang berlangsung sekitar pukul 10 pagi dan kemudian sidang diskors sekitar pukul 11, sekitar 1 jam, dan dibuka kembali sekitar pukul 1 untuk membaca atau dengan agenda kejaksaan yang memberikan tanggapan terkait pledoi yang dibacakan kuasa hukum Supriyani, di mana di momen
tanggapan jaksa menyebut bahwa Guru Supriyani, mereka meyakini bahwa Guru Supriyani telah melakukan pemukulan terhadap siswanya berinisial D, dan namun dari jaksa menuntut Supriyani dengan dakwaan lepas dari segala tuntutan karena dianggap Ibu Supriyani memukul tanpa ada niat jahat, tetapi hanya sebatas mendidik siswanya seperti biasa dilakukan atau terjadi di sekolah. Setelah di momen itu, saat sidang setelah selesai pukul 14, Supriyani bersama dengan ibunya bersama dengan suaminya Katiran dan keluarganya keluar dari ruang sidang didampingi bersama tim kuasa hukumnya. Dan setelah itu saat berada di halaman Pengadilan Negeri Andolo, Ibu Supriyani bertemu dengan putranya dan mencium putranya, yang dimana putranya ini yang dari pengakuan Supriyani, putranya ini yang sempat menyaksikan dirinya pada saat dia ditahan atau dinaikkan status sebagai tahanan kejaksaan dan dibawa ke lapas perempuan Kota Kendari. Sehingga di momen itu Ibu Supriyani mencium putra laki-lakinya itu, dan beberapa dari keluarga juga ikut terharu menyaksikan melihat Ibu Supriyani mencium, karena di situ Ibu Supriyani jarang bertemu dengan keluarganya, terutama untuk anaknya, karena selain bersekolah, Ibu Supriyani harus juga tinggal di Kota Kendari untuk sementara. Dari tim kuasa hukum menyediakan tempat tinggal di Kendari untuk Supriyani. Kemudian untuk beberapa kali saja ke Konawe Selatan dalam rangka mengajar dan bertemu dengan keluarga. Untuk update terbaru nanti untuk vonis putusan Guru Supriyani nanti akan berlangsung di tanggal 25 November 2024, di mana di tanggal 25 itu bertepatan dengan hari ulang tahun PGRI yang nantinya dari informasi yang kami peroleh sementara bahwa nanti PGRI Sulawesi Tenggara bersama PGRI Konawe Selatan akan mengawal pada saat sidang vonis yang berlangsung tanggal 25 itu. Demikian rekan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih rekan Laudari, jurnalis Tribun News Ultra atas laporan dari Anda. Kami nantikan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama Guru Supriyani. Tadi kan sempat disampaikan bahwa ada keterangan dari jaksa tetap meyakini bahwa ibu melakukan pemukulan ini, tapi beberapa saksi juga menyebut tidak melihat ibu melakukan pemukulan. Jadi bagaimana itu? Ini ya, tanggapan. Saya tetap mengkukas harus divonis bebas. Divonis bebas. Bu, apa yang meyakinkan Bu bahwa Ibu harus divonis bebas tidak sesuai dengan apa yang pegangan Ibu? Saya berfokus, saya tidak melakukan perbuatan itu. Harapannya ini putusan nanti gimana? Yang saya harapkan, saya ingin divonis bebas, tak bersalah. Bukan lepas ya. Oh ya, oke. Sejumlah murid SDN 4 Baito Kodawe Selatan meminta majelis hakim memvonis bebas Supriyadi. Mereka bahkan antusias ingin sang guru mengajar lagi. Padahal Supriyani sempat dituding menganiaya muridnya yang merupakan anak polisi. Dukungan tersebut diberikan usai Supriyani menjalani sidang pembacaan nota pembelaan atau sidang pledoi di Pengadilan Negeri atau PN Andolo Kodawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Kamis 14 November 2024. Sejumlah murid itu justru mengaku kaget dengan kasus yang menimpa sang guru. Hal tersebut lantaran Supriyani dianggap tak pernah memukuli siswa seperti apa yang dituduhkan. Adapun momen permintaan para murid itu mereka sampaikan saat ditemui di Desa Wonduwaraya, Kecamatan Baito. Salah satu murid kelas 6 SDN 4 Baito, Fidela, mengungkapkan Guru Supriyani selama mengajar tak pernah memukul di kelas. Bahkan saat dirinya masih duduk di kelas 1 dan kelas 2, tak pernah dipukuli sang guru walaupun tak mengerjakan tugas sekolah. Sebab itu dirinya mengaku kaget dan heran melihat Supriyani diperkarakan atas tuduhan memukuli salah satu murid di sekolah.
Hal senada dituturkan murid kelas 6 Mesya yang menyatakan bahwa Supriyadi tak pernah memukul meski ada murid yang bandel atau tak mengerjakan tugas. Katakan 8.30 dia dipukul, sementara ibu gurunya, Ibu Lilis mengatakan bahwa itu tidak ada kejadian itu. Kemudian ada yang mengatakan jam 10. Ibu gurunya dan guru-guru mengatakan bahwa kalau jam 10 anak kelas 1 sudah pulang semua ya. Jadi inilah semua rangkaian-rangkaian pembuktian yang kita pada akhirnya tiba pada kesimpulan akhir bahwa ini tidak ada perbuatan ya. Ini tidak ada kejadian sebenarnya. Jadi kami akhirnya Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2G, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan, Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan terhadap anak dengan terdakwa Supriyani, seorang guru honorer SDN 04 Baito, Kamis, 14 November 2024. Dalam sidang dengan agenda pembacaan pledoi tersebut, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menolak nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Nota pembelaan yang dibacakan oleh kuasa hukum Supriyani tersebut menyatakan tuntutan yang diajukan oleh JPU ambigu. Oleh sebab itu, kuasa hukum Supriyan, Andri Darmawan, menilai kliennya harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, kata Andri saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andoolo, Kamis, 14 November 2024. Dikutip Tribun News Sultra. Namun, jaksa menolak pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan oleh dari kuasa hukum Supriyani tersebut. JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Meski demikian, pihak JPU menyatakan menghargai jerih payah kuasa hukum dalam membela Supriyani. Kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya, kata jaksa. Jaksa berpendapat fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh JPU sebelumnya, lanjut dia, pihaknya menuntut Supriyani dijatuhi vonis bebas. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November 2024, ujarnya. Pemirsa, guru honorer Supriyani, terdakwa yang dituduh memukuli anak polisi, mencium anaknya seusai sidang pembelaan atau pledoi. Momen tersebut terjadi seusai Supriyani mengikuti sidang pembacaan nota pembelaan yang dibacakan kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan pada Kamis 14 November 2024.
sidang nota pembelaan ini untuk menjawab tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Supriyani lepas dari dakwaan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Laude Ari, jurnalis Tribun News Ultra. Rekan Laude Ari, silahkan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Justina. Hari ini kami laporkan terkait update terbaru kasus guru honorer Supriyani yang dituduh memukul anak muridnya, seorang anak polisi di siswa SD 4 Baito di Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan. Dan kemarin berlangsung sidang untuk pembacaan pembelaan dari kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, yang berlangsung sekitar pukul 10 pagi dan kemudian sidang diskors sekitar pukul 11, sekitar 1 jam, dan dibuka kembali sekitar pukul 1 untuk membaca atau dengan agenda kejaksaan yang memberikan tanggapan terkait pledoi yang dibacakan kuasa hukum Supriyani, di mana di momen di tanggapan jaksa menyebut bahwa guru Supriyani, mereka meyakini bahwa guru Supriyani telah melakukan pemukulan terhadap siswanya berinisial D, dan namun dari jaksa menuntut Supriyani dengan dakwaan lepas dari segala tuntutan karena dianggap Ibu Supriyani memukul tanpa ada niat jahat, tetapi hanya sebatas mendidik siswanya seperti biasa dilakukan atau terjadi di sekolah. Setelah di momen itu, saat sidang setelah selesai pukul 14, Supriyani bersama dengan ibunya bersama dengan suaminya Katiran dan keluarganya keluar dari ruang sidang didampingi bersama tim kuasa hukumnya. Dan setelah itu saat berada di halaman Pengadilan Negeri Andolo, Ibu Supriyani bertemu dengan putranya dan mencium putranya, yang dimana putranya ini yang dari pengakuan Supriyani, putranya ini yang sempat menyaksikan dirinya pada saat dia ditahan atau dinaikkan status sebagai tahanan kejaksaan dan dibawa ke lapas perempuan Kota Kendari. Sehingga di momen itu Ibu Supriyani mencium putra laki-lakinya itu, dan beberapa dari keluarga juga ikut terharu menyaksikan melihat Ibu Supriyani mencium, karena di situ Ibu Supriyani jarang bertemu dengan keluarganya, terutama untuk anaknya, karena selain bersekolah, Ibu Supriyani harus juga tinggal di Kota Kendari untuk sementara. Dari tim kuasa hukum menyediakan tempat tinggal di Kendari untuk Supriyani. Kemudian untuk beberapa kali saja ke Konawe Selatan dalam rangka mengajar dan bertemu dengan keluarga. Untuk update terbaru nanti untuk vonis putusan guru Supriyani nanti akan berlangsung di tanggal 25 November 2024, di mana di tanggal 25 itu bertepatan dengan hari ulang tahun PGRI yang nantinya dari informasi yang kami peroleh sementara bahwa nanti PGRI Sulawesi Tenggara bersama PGRI Konawe Selatan akan mengawal pada saat sidang vonis yang berlangsung tanggal 25 itu. Demikian rekan Justina yang dapat saya sampaikan. Terima kasih rekan Laudari, jurnalis Tribun News Ultra atas laporan dari Anda. Kami nantikan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama Guru Supriyani. Tadi kan sempat disampaikan bahwa ada keterangan jaksa tetap meyakini bahwa ibu melakukan pemukulan ini, tapi beberapa saksi juga menyebut tidak melihat ibu melakukan pemukulan. Jadi bagaimana itu? Ini ya, tanggapan. Saya tetap mengikuti harus divonis bebas. Divonis bebas. Bu, apa yang meyakinkan Bu bahwa Ibu harus divonis bebas, tidak sesuai dengan apa yang pegangan Ibu? Berkumpul saya tidak melakukan perbuatan itu. Harapannya ini putusan nanti gimana? Yang saya harapkan saya ingin divonis bebas, tak bersalah. Bukan lepas ya. Oke.
Sejumlah murid SDN 4 Baito Kodawe Selatan meminta majelis hakim memvonis bebas Supriyadi. Mereka bahkan antusias ingin sang guru mengajar lagi. Padahal Supriyadi sempat dituding menganiaya muridnya yang merupakan anak polisi. Dukungan tersebut diberikan usai Supriyadi menjalani sidang pembacaan nota pembelaan atau sidang pledoi di Pengadilan Negeri atau PN Andolo Kodawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Kamis 14 November 2024. Sejumlah murid itu justru mengaku kaget dengan kasus yang menimpa sang guru. Hal tersebut lantaran Supriyadi dianggap tak pernah memukuli siswa seperti apa yang dituduhkan. Adapun momen permintaan para murid itu mereka sampaikan saat ditemui di Desa Wondoweraya, Kecamatan Baito. Salah satu murid kelas 6 SDN 4 Baito, Fidela, mengungkapkan guru Supriyadi selama mengajar tak pernah memukul di kelas. Bahkan saat dirinya masih duduk di kelas 1 dan kelas 2, tak pernah dipukuli sang guru walaupun tak mengerjakan tugas sekolah. Sebab itu dirinya mengaku kaget dan heran melihat Supriyadi diperkarakan atas tuduhan memukuli salah satu murid di sekolah. Hal senada dituturkan murid kelas 6 Mesya yang menyatakan bahwa Supriyadi tak pernah memukul meski ada murid yang bandel atau tak mengerjakan tugas. Katakan 8.30 dia dipukul, sementara ibu gurunya, Ibu Lilis mengatakan bahwa itu tidak ada kejadian itu. Kemudian ada yang mengatakan jam 10. Ibu gurunya dan guru-guru mengatakan bahwa kalau jam 10 anak kelas 1 sudah pulang semua ya. Jadi inilah semua rangkaian-rangkaian pembuktian yang kita pada akhirnya tiba pada kesimpulan akhir bahwa ini tidak ada perbuatan ya. Ini tidak ada kejadian sebenarnya. Jadi kami akhirnya Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyadi selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyadi sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai, keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2G, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan, Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan terhadap anak dengan terdakwa Supriyadi, seorang guru honorer SDN 04 Baito, Kamis, 14 November 2024. Dalam sidang dengan agenda pembacaan plede tersebut, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menolak nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyadi. Nota pembelaan yang dibacakan oleh kuasa hukum Supriyadi tersebut menyatakan tuntutan yang diajukan oleh JPU ambigu. Oleh sebab itu, kuasa hukum Supriyadi, Andri Darmawan,
menilai kliennya harus dibebaskan dari jeratan hukum karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini. 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, kata Andri saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andoolo, Kamis, 14 November 2024. Dikutip Tribun News Sultra. Namun, jaksa menolak pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan oleh dari kuasa hukum Supriyani tersebut. JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Meski demikian, pihak JPU menyatakan menghargai jerih payah kuasa hukum dalam membela Supriyani. Kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya, kata jaksa. Jaksa berpendapat fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh JPU sebelumnya, lanjut dia, pihaknya menuntut Supriyani dijatuhi vonis bebas. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum, bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November 2024, ujarnya. Pemirsa, guru honorer Supriyani, terdakwa yang dituduh memukuli anak polisi, mencium anaknya seusai sidang pembelaan atau pledoi. Momen tersebut terjadi seusai Supriyani mengikuti sidang pembacaan nota pembelaan yang dibacakan kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan pada Kamis 14 November 2024. Sidang nota pembelaan ini untuk menjawab tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Supriyani lepas dari dakwaan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Laude Ari, jurnalis Tribun News Sultra. Rekan Laude Ari, silahkan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Justina. Hari ini kami laporkan terkait update terbaru kasus guru honorer Supriyani yang dituduh memukul anak muridnya, seorang anak polisi di siswa SD 4 Baito di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Dan kemarin berlangsung sidang untuk pembacaan pledoi pembelaan dari kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, yang berlangsung sekitar pukul 10 pagi, dan kemudian sidang diskors sekitar pukul 11, sekitar 1 jam, dan dibuka kembali sekitar pukul 1 untuk membaca atau dengan agenda kejaksaan yang memberikan tanggapan terkait pledoi yang dibacakan kuasa hukum Supriyani, di mana di momen di tanggapan jaksa menyebut bahwa guru Supriyani, mereka meyakini bahwa guru Supriyani telah melakukan pemukulan terhadap siswanya berinisial D, dan namun dari jaksa menuntut Supriyani dengan dakwaan lepas dari segala tuntutan karena dianggap Ibu Supriyani memukul tanpa ada niat jahat, tetapi hanya sebatas mendidik siswanya seperti biasa dilakukan atau terjadi di sekolah. Setelah di momen itu, saat sidang setelah selesai pukul 14, Supriyani bersama dengan ibunya bersama dengan suaminya Katiran dan keluarganya keluar dari ruang sidang didampingi bersama tim kuasa hukumnya, dan setelah itu saat berada di halaman Pengadilan Negeri Andoolo, Ibu Supriyani bertemu dengan putranya dan mencium putranya, yang dimana putranya ini yang dari pengakuan Supriyani, putranya ini yang sempat menyaksikan dirinya pada saat dia ditahan atau dinaikkan status sebagai tahanan kejaksaan dan dibawa ke lapas perempuan Kota Kendari. Sehingga di momen itu Ibu Supriyani mencium putra laki-lakinya itu, dan beberapa dari keluarga juga ikut terharu menyaksikan melihat Ibu Supriyani mencium, karena di situ Ibu Supriyani jarang bertemu dengan keluarganya, terutama untuk anaknya, karena selain bersekolah, Ibu Supriyani harus juga tinggal di Kota Kendari untuk sementara. Dari tim kuasa hukum menyediakan tempat tinggal di Kendari untuk Supriyani. Kemudian untuk beberapa kali saja ke Konawe Selatan dalam rangka mengajar dan bertemu dengan keluarga. Untuk update terbaru nanti untuk vonis putusan guru Supriyani nanti akan berlangsung di tanggal 25 November 2024,
di mana di tanggal 25 itu bertepatan dengan hari ulang tahun PGRI yang nantinya dari informasi yang kami peroleh sementara bahwa nanti PGRI Sulawesi Tenggara bersama PGRI Konawe Selatan akan mengawal pada saat sidang vonis yang berlangsung tanggal 25 itu. Demikian rekan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih rekan Laudari, jurnalis Tribun News Ultra atas laporan dari Anda. Kami nantikan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama Guru Supriyani. Tadi kan sempat disampaikan bahwa ada keterangan dari jaksa tetap meyakini bahwa ibu melakukan pemukulan ini, tapi beberapa saksi juga menyebut tidak melihat ibu melakukan pemukulan. Jadi bagaimana itu? Ini ya, tanggapan. Saya tetap mengikuti harus divonis bebas. Divonis bebas. Bu, apa yang meyakinkan Bu bahwa Ibu harus divonis bebas, tidak sesuai dengan apa yang pegangan Ibu? Berkukuh saya tidak melakukan perbuatan itu. Harapannya ini putusan nanti gimana? Yang saya harapkan saya ingin divonis bebas tak bersalah. Bukan lepas ya. Oh ya, oke. Sejumlah murid SDN 4 Baito Kodawe Selatan meminta majelis hakim memvonis bebas Supriyadi. Mereka bahkan antusias ingin sang guru mengajar lagi. Padahal Supriyadi sempat dituding menganiaya muridnya yang merupakan anak polisi. Dukungan tersebut diberikan usai Supriyadi menjalani sidang pembacaan nota pembelaan atau sidang pledoi di Pengadilan Negeri atau PN Andolo Kodawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Kamis 14 November 2024. Sejumlah murid itu justru mengaku kaget dengan kasus yang menimpa sang guru. Hal tersebut lantaran Supriyadi dianggap tak pernah memukuli siswa seperti apa yang dituduhkan. Adapun momen permintaan para murid itu mereka sampaikan saat ditemui di Desa Wonduwaraya, Kecamatan Baito. Salah satu murid kelas 6 SDN 4 Baito, Fidela, mengungkapkan guru Supriyadi selama mengajar tak pernah memukul di kelas. Bahkan saat dirinya masih duduk di kelas 1 dan kelas 2, tak pernah dipukuli sang guru walaupun tak mengerjakan tugas sekolah. Sebab itu dirinya mengaku kaget dan heran melihat Supriyadi diperkarakan atas tuduhan memukuli salah satu murid di sekolah. Hal senada dituturkan murid kelas 6 Mesya yang menyatakan bahwa Supriyadi tak pernah memukul meski ada murid yang bandel atau tak mengerjakan tugas. Katakan 8.30 dia dipukul, sementara ibu gurunya, Ibu Lilis mengatakan bahwa itu tidak ada kejadian itu. Kemudian ada yang mengatakan jam 10. Ibu gurunya dan guru-guru mengatakan bahwa kalau jam 10 anak kelas 1 sudah pulang semua ya. Jadi inilah semua rangkaian-rangkaian pembuktian yang kita pada akhirnya tiba pada kesimpulan akhir bahwa ini tidak ada perbuatan ya. Ini tidak ada kejadian sebenarnya. Jadi kami akhirnya Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyadi selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyadi sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2G, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan,
Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan terhadap anak dengan terdakwa Supriyani, seorang guru honorer SDN 04 Baito, Kamis, 14 November 2024. Dalam sidang dengan agenda pembacaan pledoi tersebut, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menolak nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Nota pembelaan yang dibacakan oleh kuasa hukum Supriyani tersebut menyatakan tuntutan yang diajukan oleh JPU ambigu. Oleh sebab itu, kuasa hukum Supriyan, Andri Darmawan, menilai kliennya harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, jikata Andri saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andoolo, Kamis, 14 November 2024. Dikutip Tribun News Sultra. Namun, jaksa menolak pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan oleh dari kuasa hukum Supriyani tersebut. JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Meski demikian, pihak JPU menyatakan menghargai jerih payah kuasa hukum dalam membela Supriyani. Kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya, jikata jaksa. Jaksa berpendapat fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh JPU sebelumnya, lanjut dia, pihaknya menuntut Supriyani dijatuhi vonis bebas. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November 2024. Tersu yang dituduh memukuli anak polisi mencium anaknya seusai sidang pembelaan atau pledoi. Momen tersebut terjadi seusai Supriyani mengikuti sidang pembacaan nota pembelaan yang dibacakan kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan pada Kamis 14 November 2024. Sidang nota pembelaan ini untuk menjawab tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Supriyani lepas dari dakwaan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Laudari, jurnalis Tribun News Sultra. Rekan Laudari, silahkan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Justina. Hari ini kami laporkan terkait update terbaru kasus guru honorer Supriyani yang dituduh memukul anak muridnya, seorang anak polisi di siswa SD 4 Baito di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Dan kemarin berlangsung sidang untuk pembacaan pledoi pembelaan dari kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, yang berlangsung sekitar pukul 10 pagi dan kemudian sidang diskors sekitar pukul 11, sekitar 1 jam, dan dibuka kembali sekitar pukul 1 untuk membaca atau dengan agenda kejaksaan yang memberikan tanggapan terkait pledoi yang dibacakan kuasa hukum Supriyani, di mana di momen di tanggapan jaksa menyebut bahwa guru Supriyani, mereka meyakini bahwa guru Supriyani telah melakukan pemukulan terhadap siswanya berinisial D, dan namun dari jaksa menuntut Supriyani dengan dakwaan lepas dari segala tuntutan karena dianggap Ibu Supriyani memukul tanpa ada niat jahat, tetapi hanya sebatas mendidik siswanya seperti biasa dilakukan atau terjadi di sekolah. Setelah di momen itu, saat sidang setelah selesai pukul 14, Supriyani bersama dengan ibunya bersama dengan suaminya Katiran dan keluarganya keluar dari ruang sidang didampingi bersama tim kuasa hukumnya, dan setelah itu saat berada di halaman Pengadilan Negeri Andoolo, Ibu Supriyani bertemu dengan putranya dan mencium putranya, yang dimana putranya ini yang dari pengakuan Supriyani
putranya ini yang sempat menyaksikan dirinya pada saat dia ditahan atau dinaikkan status sebagai tahanan kejaksaan dan dibawa ke lapas perempuan Kota Kendari. Sehingga di momen itu Ibu Supriani mencium putra laki-lakinya itu, dan beberapa dari keluarga juga ikut terharu menyaksikan melihat Ibu Supriani mencium, karena di situ Ibu Supriani jarang bertemu dengan keluarganya, terutama untuk anaknya, karena selain bersekolah, Ibu Supriani harus juga tinggal di Kota Kendari untuk sementara. Dari tim kuasa hukum menyediakan tempat tinggal di Kendari untuk Supriani. Kemudian untuk beberapa kali saja ke Konawe Selatan dalam rangka mengajar mas saya dan bertemu dengan keluarga. Untuk update terbaru nanti untuk vonis putusan Ibu Guru Supriani nanti akan berlangsung di tanggal 25 November 2024, di mana di tanggal 25 itu bertepatan dengan hari ulang tahun PGRI yang nantinya dari informasi yang kami peroleh sementara bahwa nanti PGRI Sulawesi Tenggara bersama PGRI Konawe Selatan akan mengawal pada saat sidang vonis yang berlangsung tanggal 25 itu. Demikian rekan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih rekan Laudari, jurnalis Tribun News Ultra atas laporan dari Anda. Kami nantikan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama Guru Supriani. Tadi kan sempat disampaikan bahwa ada keterangan dari jaksa tetap meyakini bahwa ibu melakukan pemukulan ini, tapi beberapa saksi juga menyebut tidak melihat ibu melakukan pemukulan. Jadi bagaimana itu? Ini ya, tanggapan. Saya tetap mengkukus harus divonis bebas. Bu, apa yang meyakinkan Bu bahwa Ibu harus divonis bebas tidak sesuai dengan apa yang pegangan Ibu? Berkukus saya tidak melakukan perbuatan itu. Harapannya ini putusan nanti gimana? Yang saya harapkan saya ingin divonis bebas tak bersalah. Bukan lepas ya. Oh ya, oke. Sejumlah murid SDN 4 Baito Kodawe Selatan meminta majelis hakim memvonis bebas Supriyadi. Mereka bahkan antusias ingin sang guru mengajar lagi. Padahal Supriyadi sempat dituding menganiaya muridnya yang merupakan anak polisi. Dukungan tersebut diberikan usai Supriyadi menjalani sidang pembacaan nota pembelaan atau sidang pledoi di Pengadilan Negeri atau PN Andolo Kodawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Kamis 14 November 2024. Sejumlah murid itu justru mengaku kaget dengan kasus yang menimpa sang guru. Hal tersebut lantaran Supriyadi dianggap tak pernah memukuli siswa seperti apa yang dituduhkan. Adapun momen permintaan para murid itu mereka sampaikan saat ditemui di Desa Wonduwaraya, Kecamatan Baito. Salah satu murid kelas 6 SDN 4 Baito, Fidela, mengungkapkan guru Supriyadi selama mengajar tak pernah memukul di kelas. Bahkan saat dirinya masih duduk di kelas 1 dan kelas 2, tak pernah dipukuli sang guru walaupun tak mengerjakan tugas sekolah. Sebab itu dirinya mengaku kaget dan heran melihat Supriyadi diperkarakan atas tuduhan memukuli salah satu murid di sekolah. Hal senada dituturkan murid kelas 6 Mesya yang menyatakan bahwa Supriyadi tak pernah memukul meski ada murid yang bandel atau tak mengerjakan tugas. Katakan 8.30 dia dipukul, sementara ibu gurunya, Ibu Lilis mengatakan bahwa itu tidak ada kejadian itu. Kemudian ada yang mengatakan jam 10. Ibu gurunya dan guru-guru mengatakan bahwa kalau jam 10 anak kelas 1 sudah pulang semua ya. Jadi inilah semua rangkaian-rangkaian pembuktian yang kita pada akhirnya tiba pada kesimpulan akhir bahwa ini tidak ada perbuatan ya. Ini tidak ada kejadian sebenarnya. Jadi kami akhirnya Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyadi selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan,
terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2G, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan, Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan terhadap anak dengan terdakwa Supriyani, seorang guru honorer SDN 04 Baito, Kamis, 14 November 2024. Dalam sidang dengan agenda pembacaan pledoi tersebut, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menolak nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Nota pembelaan yang dibacakan oleh kuasa hukum Supriyani tersebut menyatakan tuntutan yang diajukan oleh JPU ambigu. Oleh sebab itu, kuasa hukum Supriyan, Andri Darmawan, menilai kliennya harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, kata Andri saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andoolo, Kamis, 14 November 2024. Dikutip Tribun News Sultra. Namun, jaksa menolak pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan oleh dari kuasa hukum Supriyani tersebut. JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Meski demikian, pihak JPU menyatakan menghargai jerih payah kuasa hukum dalam membela Supriyani. Kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya, kata jaksa. Jaksa berpendapat fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh JPU sebelumnya, lanjut dia, pihaknya menuntut Supriyani dijatuhi vonis bebas. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November 2024, ujarnya. Pemirsa, guru honorer Supriyani, terdakwa yang dituduh memukuli anak polisi, mencium anaknya seusai sidang pembelaan atau pledoi. Momen tersebut terjadi seusai Supriyani mengikuti sidang pembacaan nota pembelaan yang dibacakan kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan pada Kamis 14 November 2024. Sidang nota pembelaan ini untuk menjawab tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Supriyani lepas dari dakwaan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Laude Ari, jurnalis Tribun News Sultra. Rekan Laude Ari, silahkan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Justina. Hari ini kami laporkan terkait update terbaru kasus guru honorer Supriyani yang dituduh memukul anak muridnya, seorang anak polisi di siswa SD 4 Baito di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Dan kemarin berlangsung sidang untuk pembacaan pledoi pembelaan dari kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, yang berlangsung sekitar pukul 10 pagi dan kemudian sidang diskors sekitar pukul 11, sekitar 1 jam, dan dibuka kembali sekitar pukul 1 untuk membaca atau dengan agenda kejaksaan yang memberikan tanggapan terkait pledoi yang dibacakan kuasa hukum Supriyani.
di mana di momen di tanggapan jaksa menyebut bahwa Guru Supriyani, mereka meyakini bahwa Guru Supriyani telah melakukan pemukulan terhadap siswanya berinisial D, dan namun dari jaksa menuntut Supriyani dengan dakwaan lepas dari segala tuntutan karena dianggap Ibu Supriyani memukul tanpa ada niat jahat, tetapi hanya sebatas mendidik siswanya seperti biasa dilakukan atau terjadi di sekolah. Setelah di momen itu, saat sidang setelah selesai pukul 14, Supriyani bersama dengan ibunya bersama dengan suaminya Katiran dan keluarganya keluar dari ruang sidang didampingi bersama tim kuasa hukumnya. Dan setelah itu saat berada di halaman Pengadilan Negeri Andolo, Ibu Supriyani bertemu dengan putranya dan mencium putranya, yang dimana putranya ini yang dari pengakuan Supriyani, putranya ini yang sempat menyaksikan dirinya pada saat dia ditahan atau dinaikkan status sebagai tahanan kejaksaan dan dibawa ke lapas perempuan Kota Kendari. Sehingga di momen itu Ibu Supriyani mencium putra laki-lakinya itu, dan beberapa dari keluarga juga ikut terharu menyaksikan melihat Ibu Supriyani mencium, karena di situ Ibu Supriyani jarang bertemu dengan keluarganya, terutama untuk anaknya, karena selain bersekolah, Ibu Supriyani harus juga tinggal di Kota Kendari untuk sementara. Dari tim kuasa hukum menyediakan tempat tinggal di Kendari untuk Supriyani. Kemudian untuk beberapa kali saja ke Konawe Selatan dalam rangka mengajar dan bertemu dengan keluarga. Untuk update terbaru nanti untuk vonis putusan Guru Supriyani nanti akan berlangsung di tanggal 25 November 2024, di mana di tanggal 25 itu bertepatan dengan hari ulang tahun PGRI yang nantinya dari informasi yang kami peroleh sementara bahwa nanti PGRI Sulawesi Tenggara bersama PGRI Konawe Selatan akan mengawal pada saat sidang vonis yang berlangsung tanggal 25 itu. Demikian rekan Justina yang dapat saya sampaikan. Terima kasih rekan Laudari, jurnalis Tribun News Ultra atas laporan dari Anda. Kami nantikan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama Guru Supriyani. Tadi kan sempat disampaikan bahwa ada keterangan dari jaksa tetap meyakini bahwa ibu melakukan pemukulan ini, tapi beberapa saksi juga menyebut tidak melihat ibu melakukan pemukulan. Jadi bagaimana itu? Ini ya, tanggapan. Saya tetap mengkukus harus divonis bebas. Bebas. Bu, apa yang meyakinkan Bu bahwa Ibu harus divonis bebas tidak sesuai dengan apa yang pegangan Ibu? Berkukus saya tidak melakukan perbuatan itu. Harapannya ini putusan nanti gimana? Yang saya harapkan saya ingin divonis bebas tak bersalah. Bukan lepas ya. Oke. Sejumlah murid SDN 4 Baito Kodawe Selatan meminta majelis hakim memvonis bebas Supriyadi. Mereka bahkan antusias ingin sang guru mengajar lagi. Padahal Supriyani sempat dituding menganiaya muridnya yang merupakan anak polisi. Dukungan tersebut diberikan usai Supriyani menjalani sidang pembacaan nota pembelaan atau sidang pledoi di Pengadilan Negeri atau PN Andolo Kodawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Kamis 14 November 2024. Sejumlah murid itu justru mengaku kaget dengan kasus yang menimpa sang guru. Hal tersebut lantaran Supriyani dianggap tak pernah memukuli siswa seperti apa yang dituduhkan. Adapun momen permintaan para murid itu mereka sampaikan saat ditemui di Desa Wondoweraya, Kecamatan Baito. Salah satu murid kelas 6 SDN 4 Baito, Fidela, mengungkapkan Guru Supriyani selama mengajar tak pernah memukul di kelas. Bahkan saat dirinya masih duduk di kelas 1 dan kelas 2, tak pernah dipukuli sang guru walaupun tak mengerjakan tugas sekolah. Sebab itu dirinya mengaku kaget dan heran melihat Supriyani diperkarakan atas tuduhan memukuli salah satu murid di sekolah.
Hal senada dituturkan murid kelas 6 Mesya yang menyatakan bahwa Supriyadi tak pernah memukul meski ada murid yang bandel atau tak mengerjakan tugas. Katakan 8.30 dia dipukul, sementara ibu gurunya, Ibu Lilis mengatakan bahwa itu tidak ada kejadian itu. Kemudian ada yang mengatakan jam 10. Ibu gurunya dan guru-guru mengatakan bahwa kalau jam 10 anak kelas 1 sudah pulang semua ya. Jadi inilah semua rangkaian-rangkaian pembuktian yang kita pada akhirnya tiba pada kesimpulan akhir bahwa ini tidak ada perbuatan ya. Ini tidak ada kejadian sebenarnya. Jadi kami akhirnya Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai, keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2G, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan, Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan terhadap anak dengan terdakwa Supriyani, seorang guru honorer SDN 04 Baito, Kamis, 14 November 2024. Dalam sidang dengan agenda pembacaan pledoi tersebut, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menolak nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Nota pembelaan yang dibacakan oleh kuasa hukum Supriyani tersebut menyatakan tuntutan yang diajukan oleh JPU ambigu. Oleh sebab itu, kuasa hukum Supriyan, Andri Darmawan, menilai kliennya harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, jikata Andri saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andoolo, Kamis, 14 November 2024. Dikutip Tribun News Sultra. Namun, jaksa menolak pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan oleh dari kuasa hukum Supriyani tersebut. JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Meski demikian, pihak JPU menyatakan menghargai jerih payah kuasa hukum dalam membela Supriyani. Kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya, jikata jaksa. Jaksa berpendapat fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh JPU sebelumnya, lanjut dia, pihaknya menuntut Supriyani dijatuhi vonis bebas. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November 2024, ujarnya. Pemirsa, guru honorer Supriyani, terdakwa yang dituduh memukuli anak polisi, mencium anaknya seusai sidang pembelaan atau pledoi. Momen tersebut terjadi seusai Supriyani mengikuti sidang pembacaan nota pembelaan yang dibacakan kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan pada Kamis 14 November 2024.
sidang nota pembelaan ini untuk menjawab tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Supriyani lepas dari dakwaan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Laude Ari, jurnalis Tribun News Ultra. Rekan Laude Ari, silahkan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Justina. Hari ini kami laporkan terkait update terbaru kasus guru honorer Supriyani yang dituduh memukul anak muridnya, seorang anak polisi di siswa SD 4 Baito di Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan. Dan kemarin berlangsung sidang untuk pembacaan pembelaan dari kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, yang berlangsung sekitar pukul 10 pagi dan kemudian sidang diskors sekitar pukul 11, sekitar 1 jam, dan dibuka kembali sekitar pukul 1 untuk membaca atau dengan agenda kejaksaan yang memberikan tanggapan terkait pledoi yang dibacakan kuasa hukum Supriyani, di mana di momen di tanggapan jaksa menyebut bahwa guru Supriyani, mereka meyakini bahwa guru Supriyani telah melakukan pemukulan terhadap siswanya berinisial D, dan namun dari jaksa menuntut Supriyani dengan dakwaan lepas dari segala tuntutan karena dianggap Ibu Supriyani memukul tanpa ada niat jahat, tetapi hanya sebatas mendidik siswanya seperti biasa dilakukan atau terjadi di sekolah. Setelah di momen itu, saat sidang setelah selesai pukul 14, Supriyani bersama dengan ibunya bersama dengan suaminya Katiran dan keluarganya keluar dari ruang sidang didampingi bersama tim kuasa hukumnya. Dan setelah itu saat berada di halaman Pengadilan Negeri Andolo, Ibu Supriyani bertemu dengan putranya dan mencium putranya, yang dimana putranya ini yang dari pengakuan Supriyani, putranya ini yang sempat menyaksikan dirinya pada saat dia ditahan atau dinaikkan status sebagai tahanan kejaksaan dan dibawa ke lapas perempuan Kota Kendari. Sehingga di momen itu Ibu Supriyani mencium putra laki-lakinya itu, dan beberapa dari keluarga juga ikut terharu menyaksikan melihat Ibu Supriyani mencium, karena di situ Ibu Supriyani jarang bertemu dengan keluarganya, terutama untuk anaknya, karena selain bersekolah, Ibu Supriyani harus juga tinggal di Kota Kendari untuk sementara. Dari tim kuasa hukum menyediakan tempat tinggal di Kendari untuk Supriyani. Kemudian untuk beberapa kali saja ke Konawe Selatan dalam rangka mengajar dan bertemu dengan keluarga. Untuk update terbaru, nanti untuk vonis putusan guru Supriyani nanti akan berlangsung di tanggal 25 November 2024, di mana di tanggal 25 itu bertepatan dengan hari ulang tahun PGRI, yang nantinya dari informasi yang kami peroleh sementara bahwa nanti PGRI Sulawesi Tenggara bersama PGRI Konawe Selatan akan mengawal pada saat sidang vonis yang berlangsung tanggal 25 itu. Demikian rekan Justina yang dapat saya sampaikan. Terima kasih rekan Laudari, jurnalis Tribun News Ultra atas laporan dari Anda. Kami nantikan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama Guru Supriyani. Tadi kan sempat disampaikan bahwa ada keterangan jaksa tetap meyakini bahwa ibu melakukan pemukulan ini, tapi beberapa saksi juga menyebut tidak melihat ibu melakukan pemukulan. Jadi bagaimana itu? Ini ya tanggapan. Saya tetap mengikuti harus divonis bebas. Divonis bebas. Bu, apa yang meyakinkan Bu bahwa Ibu harus divonis bebas tidak sesuai dengan apa yang pegangan Ibu? Saya berkukuh saya tidak melakukan perbuatan itu. Harapannya ini putusan nanti gimana? Yang saya harapkan saya ingin divonis bebas tak bersalah. Bukan lepas ya. Oh ya, oke.
Sejumlah murid SDN 4 Baito Kodawe Selatan meminta majelis hakim memvonis bebas Supriyadi. Mereka bahkan antusias ingin sang guru mengajar lagi. Padahal Supriyani sempat dituding menganiaya muridnya yang merupakan anak polisi. Dukungan tersebut diberikan usai Supriyani menjalani sidang pembacaan nota pembelaan atau sidang pledoi di Pengadilan Negeri atau PN Andolo Kodawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Kamis 14 November 2024. Sejumlah murid itu justru mengaku kaget dengan kasus yang menimpa sang guru. Hal tersebut lantaran Supriyani dianggap tak pernah memukuli siswa seperti apa yang dituduhkan. Adapun momen permintaan para murid itu mereka sampaikan saat ditemui di Desa Wondowaraya, Kecamatan Baito. Salah satu murid kelas 6 SDN 4 Baito, Fidela, mengungkapkan guru Supriyani selama mengajar tak pernah memukul di kelas. Bahkan saat dirinya masih duduk di kelas 1 dan kelas 2, tak pernah dipukuli sang guru walaupun tak mengerjakan tugas sekolah. Sebab itu dirinya mengaku kaget dan heran melihat Supriyani diperkarakan atas tuduhan memukuli salah satu murid di sekolah. Hal senada dituturkan murid kelas 6 Mesya yang menyatakan bahwa Supriyani tak pernah memukul meski ada murid yang bandel atau tak mengerjakan tugas. Katakan 8.30 dia dipukul, sementara ibu gurunya, Ibu Lilis mengatakan bahwa itu tidak ada kejadian itu. Kemudian ada yang mengatakan jam 10. Ibu gurunya dan guru-guru mengatakan bahwa kalau jam 10 anak kelas 1 sudah pulang semua ya. Jadi inilah semua rangkaian-rangkaian pembuktian yang kita pada akhirnya tiba pada kesimpulan akhir bahwa ini tidak ada perbuatan ya. Ini tidak ada kejadian sebenarnya. Jadi kami akhirnya Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai, keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2G, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan, Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan terhadap anak dengan terdakwa Supriyani, seorang guru honorer SDN 04 Baito, Kamis, 14 November 2024. Dalam sidang dengan agenda pembacaan plede tersebut, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menolak nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Nota pembelaan yang dibacakan oleh kuasa hukum Supriyani tersebut menyatakan tuntutan yang diajukan oleh JPU ambigu. Oleh sebab itu, kuasa hukum Supriyan, Andri Darmawan,
menilai kliennya harus dibebaskan dari jeratan hukum karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, jikata Andri saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andoolo, Kamis, 14 November 2024. Dikutip Tribun News Sultra. Namun, jaksa menolak pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan oleh dari kuasa hukum Supriyani tersebut. JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Meski demikian, pihak JPU menyatakan menghargai jerih payah kuasa hukum dalam membela Supriyani. Kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya, jikata jaksa. Jaksa berpendapat fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh JPU sebelumnya, lanjut dia, pihaknya menuntut Supriyani dijatuhi vonis bebas. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum, bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November 2024, ujarnya. Pemirsa, guru honorer Supriyani, terdakwa yang dituduh memukuli anak polisi, mencium anaknya seusai sidang pembelaan atau pledoi. Momen tersebut terjadi seusai Supriyani mengikuti sidang pembacaan nota pembelaan yang dibacakan kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan pada Kamis 14 November 2024. Sidang nota pembelaan ini untuk menjawab tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Supriyani lepas dari dakwaan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Laude Ari, jurnalis Tribun News Sultra. Rekan Laude Ari, silahkan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Justina. Hari ini kami laporkan terkait update terbaru kasus guru honorer Supriyani yang dituduh memukul anak muridnya, seorang anak polisi di siswa SD 4 Baito di Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan. Dan kemarin berlangsung sidang untuk pembacaan pledoi pembelaan dari kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, yang berlangsung sekitar pukul 10 pagi, dan kemudian sidang diskors sekitar pukul 11, sekitar 1 jam, dan dibuka kembali sekitar pukul 1 untuk membaca atau dengan agenda kejaksaan yang memberikan tanggapan terkait pledoi yang dibacakan kuasa hukum Supriyani, di mana di momen di tanggapan jaksa menyebut bahwa guru Supriyani, mereka meyakini bahwa guru Supriyani telah melakukan pemukulan terhadap siswanya berinisial D, dan namun dari jaksa menuntut Supriyani dengan dakwaan lepas dari segala tuntutan karena dianggap Ibu Supriyani memukul tanpa ada niat jahat, tetapi hanya sebatas mendidik siswanya seperti biasa dilakukan atau terjadi di sekolah. Setelah di momen itu, saat sidang setelah selesai pukul 14, Supriyani bersama dengan ibunya bersama dengan suaminya Katiran dan keluarganya keluar dari ruang sidang didampingi bersama tim kuasa hukumnya, dan setelah itu saat berada di halaman Pengadilan Negeri Andoolo, Ibu Supriyani bertemu dengan putranya dan mencium putranya, yang dimana putranya ini yang dari pengakuan Supriyani, putranya ini yang sempat menyaksikan dirinya pada saat dia ditahan atau dinaikkan status sebagai tahanan kejaksaan dan dibawa ke lapas perempuan Kota Kendari. Sehingga di momen itu Ibu Supriyani mencium putra laki-lakinya itu, dan beberapa dari keluarga juga ikut terharu menyaksikan melihat Ibu Supriyani mencium, karena di situ Ibu Supriyani jarang bertemu dengan keluarganya, terutama untuk anaknya, karena selain bersekolah, Ibu Supriyani harus juga tinggal di Kota Kendari untuk sementara. Dari tim kuasa hukum menyediakan tempat tinggal di Kendari untuk Supriyani. Kemudian untuk beberapa kali saja ke Konawe Selatan dalam rangka mengajar dan bertemu dengan keluarga. Untuk update terbaru, nanti untuk vonis putusan guru Supriyani nanti akan berlangsung di tanggal 25 November 2024
di mana di tanggal 25 itu bertepatan dengan hari ulang tahun PGRI yang nantinya dari informasi yang kami peroleh sementara bahwa nanti PGRI Sulawesi Tenggara bersama PGRI Konawe Selatan akan mengawal pada saat sidang vonis yang berlangsung tanggal 25 itu. Demikian rekan Astina yang dapat saya sampaikan. Terima kasih rekan Laudari, jurnalis Tribun News Ultra atas laporan dari Anda. Kami nantikan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama Guru Supriyani. Tadi kan sempat disampaikan bahwa ada keterangan jaksa tetap meyakini bahwa ibu melakukan pemukulan ini, tapi beberapa saksi juga menyebut tidak melihat ibu melakukan pemukulan. Jadi bagaimana itu? Ini ya, tanggapan. Saya tetap mengikuti harus divonis bebas. Bu, apa yang meyakinkan Bu bahwa Ibu harus divonis bebas tidak sesuai dengan apa yang pegangan Ibu? Berkukuh saya tidak melakukan perbuatan itu. Harapannya ini putusan nanti gimana? Yang saya harapkan saya ingin divonis bebas tak bersalah. Bukan lepas ya. Oh ya, mungkin. Sejumlah murid SDN 4 Baito Kodawe Selatan meminta majelis hakim memvonis bebas Supriyadi. Mereka bahkan antusias ingin sang guru mengajar lagi. Padahal Supriyani sempat dituding menganiaya muridnya yang merupakan anak polisi. Dukungan tersebut diberikan usai Supriyani menjalani sidang pembacaan nota pembelaan atau sidang pledoi di Pengadilan Negeri atau PN Andolo Kodawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Kamis 14 November 2024. Sejumlah murid itu justru mengaku kaget dengan kasus yang menimpa sang guru. Hal tersebut lantaran Supriyani dianggap tak pernah memukuli siswa seperti apa yang dituduhkan. Adapun momen permintaan para murid itu mereka sampaikan saat ditemui di Desa Wonduwaraya, Kecamatan Baito. Salah satu murid kelas 6 SDN 4 Baito, Fidela, mengungkapkan guru Supriyani selama mengajar tak pernah memukul di kelas. Bahkan saat dirinya masih duduk di kelas 1 dan kelas 2, tak pernah dipukuli sang guru walaupun tak mengerjakan tugas sekolah. Sebab itu dirinya mengaku kaget dan heran melihat Supriyani diperkarakan atas tuduhan memukuli salah satu murid di sekolah. Hal senada dituturkan murid kelas 6 Mesya yang menyatakan bahwa Supriyani tak pernah memukul meski ada murid yang bandel atau tak mengerjakan tugas. Katakan 8.30 dia dipukul, sementara ibu gurunya, Ibu Lilis mengatakan bahwa itu tidak ada kejadian itu. Kemudian ada yang mengatakan jam 10. Ibu gurunya dan guru-guru mengatakan bahwa kalau jam 10 anak kelas 1 sudah pulang semua ya. Jadi inilah semua rangkaian-rangkaian pembuktian yang kita pada akhirnya tiba pada kesimpulan akhir bahwa ini tidak ada perbuatan ya. Ini tidak ada kejadian sebenarnya. Jadi kami akhirnya Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen Purnawirawan Susno 2G, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen Purnawirawan
Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan terhadap anak dengan terdakwa Supriyani, seorang guru honorer SDN 04 Baito, Kamis, 14 November 2024. Dalam sidang dengan agenda pembacaan pledoi tersebut, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menolak nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Nota pembelaan yang dibacakan oleh kuasa hukum Supriyani tersebut menyatakan tuntutan yang diajukan oleh JPU ambigu. Oleh sebab itu, kuasa hukum Supriyan, Andri Darmawan, menilai kliennya harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, kata Andri saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andoolo, Kamis, 14 November 2024. Dikutip Tribun News Sultra. Namun, jaksa menolak pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan oleh dari kuasa hukum Supriyani tersebut. JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Meski demikian, pihak JPU menyatakan menghargai jerih payah kuasa hukum dalam membela Supriyani. Kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya, kata jaksa. Jaksa berpendapat fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh JPU sebelumnya, lanjut dia, pihaknya menuntut Supriyani dijatuhi vonis bebas. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November 2024, ujarnya. Pemirsa, guru honorer Supriyani, terdakwa yang dituduh memukuli anak polisi, mencium anaknya seusai sidang pembelaan atau pledoi. Momen tersebut terjadi seusai Supriyani mengikuti sidang pembacaan nota pembelaan yang dibacakan kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan pada Kamis 14 November 2024. Sidang nota pembelaan ini untuk menjawab tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Supriyani lepas dari dakwaan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Laude Ari, jurnalis Tribun News Sultra. Rekan Laude Ari, silahkan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Justina. Hari ini kami laporkan terkait update terbaru kasus guru honorer Supriyani yang dituduh memukul anak muridnya, seorang anak polisi di siswa SD 4 Baito di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Dan kemarin berlangsung sidang untuk pembacaan pledoi pembelaan dari kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, yang berlangsung sekitar pukul 10 pagi dan kemudian sidang diskors sekitar pukul 11, sekitar 1 jam, dan dibuka kembali sekitar pukul 1 untuk membaca atau dengan agenda kejaksaan yang memberikan tanggapan terkait pledoi yang dibacakan kuasa hukum Supriyani, di mana di momen di tanggapan jaksa menyebut bahwa guru Supriyani, mereka meyakini bahwa guru Supriyani telah melakukan pemukulan terhadap siswanya berinisial D, dan namun dari jaksa menuntut Supriyani dengan dakwaan lepas dari segala tuntutan karena dianggap Ibu Supriyani memukul tanpa ada niat jahat, tetapi hanya sebatas mendidik siswanya seperti biasa dilakukan atau terjadi di sekolah. Setelah di momen itu, saat sidang setelah selesai pukul 14, Supriyani bersama dengan ibunya bersama dengan suaminya Katiran dan keluarganya keluar dari ruang sidang didampingi bersama tim kuasa hukumnya, dan setelah itu saat berada di halaman Pengadilan Negeri Andoolo, Ibu Supriyani bertemu dengan putranya dan mencium putranya, yang dimana putranya ini yang dari pengakuan Supriyani
putranya ini yang sempat menyaksikan dirinya pada saat dia ditahan atau dinaikkan status sebagai tahanan kejaksaan dan dibawa ke lapas perempuan Kota Kendari. Sehingga di momen itu Ibu Supriani mencium putra laki-lakinya itu, dan beberapa dari keluarga juga ikut terharu menyaksikan melihat Ibu Supriani mencium, karena di situ Ibu Supriani jarang bertemu dengan keluarganya, terutama untuk anaknya, karena selain bersekolah, Ibu Supriani harus juga tinggal di Kota Kendari untuk sementara. Dari tim kuasa hukum menyediakan tempat tinggal di Kendari untuk Supriani. Kemudian untuk beberapa kali saja ke Konawe Selatan dalam rangka mengajar mas saya dan bertemu dengan keluarga. Untuk update terbaru nanti untuk vonis putusan Ibu Guru Supriani nanti akan berlangsung di tanggal 25 November 2024, di mana di tanggal 25 itu bertepatan dengan hari ulang tahun PGRI yang nantinya dari informasi yang kami peroleh sementara bahwa nanti PGRI Sulawesi Tenggara bersama PGRI Konawe Selatan akan mengawal pada saat sidang vonis yang berlangsung tanggal 25 itu. Demikian rekan Astina yang dapat saya sampaikan. Terima kasih rekan Laudari, jurnalis Tribun Sultra atas laporan dari Anda. Kami nantikan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama Guru Supriani. Tadi kan sempat disampaikan bahwa ada keterangan dari jaksa tetap meyakini bahwa ibu melakukan pemukulan ini, tapi beberapa saksi juga menyebut tidak melihat ibu melakukan pemukulan. Jadi bagaimana itu? Ini ya, tanggapan. Saya tetap mengikuti harus divonis bebas. Divonis bebas. Bu, apa yang meyakinkan Bu bahwa Ibu harus divonis bebas tidak sesuai dengan apa yang pegangan Ibu? Saya berkukuh saya tidak melakukan perbuatan itu. Harapannya ini putusan nanti gimana? Yang saya harapkan saya ingin divonis bebas tak bersalah. Bukan lepas ya. Oh ya, oke. Sejumlah murid SDN 4 Baito Kodawe Selatan meminta majelis hakim memvonis bebas Supriyadi. Mereka bahkan antusias ingin sang guru mengajar lagi. Padahal Supriyani sempat dituding menganiaya muridnya yang merupakan anak polisi. Dukungan tersebut diberikan usai Supriyani menjalani sidang pembacaan nota pembelaan atau sidang pledoi di Pengadilan Negeri atau PN Andolo Kodawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Kamis 14 November 2024. Sejumlah murid itu justru mengaku kaget dengan kasus yang menimpa sang guru. Hal tersebut lantaran Supriyani dianggap tak pernah memukuli siswa seperti apa yang dituduhkan. Adapun momen permintaan para murid itu mereka sampaikan saat ditemui di Desa Wondowaraya, Kecamatan Baito. Salah satu murid kelas 6 SDN 4 Baito, Fidela, mengungkapkan guru Supriyani selama mengajar tak pernah memukul di kelas. Bahkan saat dirinya masih duduk di kelas 1 dan kelas 2, tak pernah dipukuli sang guru walaupun tak mengerjakan tugas sekolah. Sebab itu dirinya mengaku kaget dan heran melihat Supriyani diperkarakan atas tuduhan memukuli salah satu murid di sekolah. Hal senada dituturkan murid kelas 6 Mesya yang menyatakan bahwa Supriyani tak pernah memukul meski ada murid yang bandel atau tak mengerjakan tugas. Katakan 8.30 dia dipukul, sementara ibu gurunya, Ibu Lilis mengatakan bahwa itu tidak ada kejadian itu. Kemudian ada yang mengatakan jam 10. Ibu gurunya dan guru-guru mengatakan bahwa kalau jam 10 anak kelas 1 sudah pulang semua ya. Jadi inilah semua rangkaian-rangkaian pembuktian yang kita pada akhirnya tiba pada kesimpulan akhir bahwa ini tidak ada perbuatan ya. Ini tidak ada kejadian sebenarnya. Jadi kami akhirnya Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan,
terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen Purnawirawan Susno Duaji menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen Purnawirawan Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan terhadap anak dengan terdakwa Supriyani, seorang guru honorer SDN 04 Baito, Kamis, 14 November 2024. Dalam sidang dengan agenda pembacaan pledoi tersebut, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menolak nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Nota pembelaan yang dibacakan oleh kuasa hukum Supriyani tersebut menyatakan tuntutan yang diajukan oleh JPU ambigu. Oleh sebab itu, kuasa hukum Supriyan, Andri Darmawan, menilai kliennya harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, jikata Andri saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andoolo, Kamis, 14 November 2024. Dikutip Tribun News Sultra. Namun, jaksa menolak pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan oleh dari kuasa hukum Supriyani tersebut. JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Meski demikian, pihak JPU menyatakan menghargai jerih payah kuasa hukum dalam membela Supriyani. Kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya, jikata jaksa. Jaksa berpendapat fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh JPU sebelumnya, lanjut dia, pihaknya menuntut Supriyani dijatuhi vonis bebas. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November 2024, ujarnya. Pemirsa, guru honorer Supriyani, terdakwa yang dituduh memukuli anak polisi, mencium anaknya seusai sidang pembelaan atau pledoi. Momen tersebut terjadi seusai Supriyani mengikuti sidang pembacaan nota pembelaan yang dibacakan kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan pada Kamis 14 November 2024. Sidang nota pembelaan ini untuk menjawab tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Supriyani lepas dari dakwaan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Laude Ari, jurnalis Tribun News Sultra. Rekan Laude Ari, silahkan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Justina. Hari ini kami laporkan terkait update terbaru kasus guru honorer Supriyani yang dituduh memukul anak muridnya, seorang anak polisi di siswa SD 4 Baito di Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan. Dan kemarin berlangsung sidang untuk pembacaan pledoi pembelaan dari kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, yang berlangsung sekitar pukul 10 pagi dan kemudian sidang diskors sekitar pukul 11, sekitar 1 jam, dan dibuka kembali sekitar pukul 1 untuk membaca atau dengan agenda kejaksaan yang memberikan tanggapan terkait pledoi yang dibacakan kuasa hukum Supriyani.
di mana di momen di tanggapan jaksa menyebut bahwa Guru Supriyani, mereka meyakini bahwa Guru Supriyani telah melakukan pemukulan terhadap siswanya berinisial D, dan namun dari jaksa menuntut Supriyani dengan dakwaan lepas dari segala tuntutan karena dianggap Ibu Supriyani memukul tanpa ada niat jahat, tetapi hanya sebatas mendidik siswanya seperti biasa dilakukan atau terjadi di sekolah. Setelah di momen itu, saat sidang setelah selesai pukul 14, Supriyani dia bersama dengan ibunya bersama dengan suaminya Katiran dan keluarganya keluar dari ruang sidang didampingi bersama tim kuasa hukumnya. Dan setelah itu saat berada di halaman Pengadilan Negeri Andolo, Ibu Supriyani bertemu dengan putranya dan mencium putranya, yang dimana putranya ini yang dari pengakuan Supriyani, putranya ini yang sempat menyaksikan dirinya pada saat dia ditahan atau dinaikkan status sebagai tahanan kejaksaan dan dibawa ke lapas perempuan Kota Kendari. Sehingga di momen itu Ibu Supriyani mencium putra laki-lakinya itu, dan beberapa dari keluarga juga ikut terharu menyaksikan melihat Ibu Supriyani mencium, karena di situ Ibu Supriyani jarang bertemu dengan keluarganya, terutama untuk anaknya, karena selain bersekolah, Ibu Supriyani harus juga tinggal di Kota Kendari untuk sementara. Dari tim kuasa hukum menyediakan tempat tinggal di Kendari untuk Supriyani. Kemudian untuk beberapa kali saja ke Konawe Selatan dalam rangka mengajar dan bertemu dengan keluarga. Untuk update terbaru nanti untuk vonis putusan Guru Supriyani nanti akan berlangsung di tanggal 25 November 2024, di mana di tanggal 25 itu bertepatan dengan hari ulang tahun PGRI yang nantinya dari informasi yang kami peroleh sementara bahwa nanti PGRI Sulawesi Tenggara bersama PGRI Konawe Selatan akan mengawal pada saat sidang vonis yang berlangsung tanggal 25 itu. Demikian rekan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih rekan Laudari, jurnalis Tribun News Ultra atas laporan dari Anda. Kami nantikan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama Guru Supriyani. Tadi kan sempat disampaikan bahwa ada keterangan dari jaksa tetap meyakini bahwa ibu melakukan pemukulan ini, tapi beberapa saksi juga menyebut tidak melihat ibu melakukan pemukulan. Jadi bagaimana itu? Ini ya, tanggapan. Saya tetap mengikuti harus divonis bebas. Bu, apa yang meyakinkan Bu bahwa Ibu harus divonis bebas tidak sesuai dengan apa yang pegangan Ibu? Saya berkukuh saya tidak melakukan perbuatan itu. Harapannya ini putusan nanti gimana? Yang saya harapkan saya ingin divonis bebas tak bersalah. Dan lepas ya. Sejumlah murid SDN 4 Baito Kodawe Selatan meminta majelis hakim memvonis bebas Supriyadi. Mereka bahkan antusias ingin sang guru mengajar lagi. Padahal Supriyani sempat dituding menganiaya muridnya yang merupakan anak polisi. Dukungan tersebut diberikan usai Supriyani menjalani sidang pembacaan nota pembelaan atau sidang pledoi di Pengadilan Negeri atau PN Andolo Kodawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Kamis 14 November 2024. Sejumlah murid itu justru mengaku kaget dengan kasus yang menimpa sang guru. Hal tersebut lantaran Supriyani dianggap tak pernah memukuli siswa seperti apa yang dituduhkan. Adapun momen permintaan para murid itu mereka sampaikan saat ditemui di Desa Wonduwaraya, Kecamatan Baito. Salah satu murid kelas 6 SDN 4 Baito, Fidela, mengungkapkan Guru Supriyani selama mengajar tak pernah memukul di kelas. Bahkan saat dirinya masih duduk di kelas 1 dan kelas 2, tak pernah dipukuli sang guru walaupun tak mengerjakan tugas sekolah. Sebab itu dirinya mengaku kaget dan heran melihat Supriyani diperkarakan atas tuduhan memukuli salah satu murid di sekolah.
Hal senada dituturkan murid kelas 6 Mesya yang menyatakan bahwa Supriyadi tak pernah memukul meski ada murid yang bandel atau tak mengerjakan tugas. Katakan 8.30 dia dipukul, sementara ibu gurunya, Ibu Lilis mengatakan bahwa itu tidak ada kejadian itu. Kemudian ada yang mengatakan jam 10. Ibu gurunya dan guru-guru mengatakan bahwa kalau jam 10 anak kelas 1 sudah pulang semua ya. Jadi inilah semua rangkaian-rangkaian pembuktian yang kita pada akhirnya tiba pada kesimpulan akhir bahwa ini tidak ada perbuatan ya. Ini tidak ada kejadian sebenarnya. Jadi kami akhirnya Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai, keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2G, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan, Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan terhadap anak dengan terdakwa Supriyani, seorang guru honorer SDN 04 Baito, Kamis, 14 November 2024. Dalam sidang dengan agenda pembacaan pledoi tersebut, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menolak nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Nota pembelaan yang dibacakan oleh kuasa hukum Supriyani tersebut menyatakan tuntutan yang diajukan oleh JPU ambigu. Oleh sebab itu, kuasa hukum Supriyan, Andri Darmawan, menilai kliennya harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, kata Andri saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andoolo, Kamis, 14 November 2024. Dikutip Tribun News Sultra. Namun, jaksa menolak pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan oleh dari kuasa hukum Supriyani tersebut. JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Meski demikian, pihak JPU menyatakan menghargai jerih payah kuasa hukum dalam membela Supriyani. Kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya, kata jaksa. Jaksa berpendapat fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh JPU sebelumnya, lanjut dia, pihaknya menuntut Supriyani dijatuhi vonis bebas. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November 2024, ujarnya. Pemirsa, guru honorer Supriyani, terdakwa yang dituduh memukuli anak polisi, mencium anaknya seusai sidang pembelaan atau pledoi. Momen tersebut terjadi seusai Supriyani mengikuti sidang pembacaan nota pembelaan yang dibacakan kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan pada Kamis 14 November 2024.
sidang nota pembelaan ini untuk menjawab tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Supriyani lepas dari dakwaan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Laudari, jurnalis Tribun News Ultra. Rekan Laudari, silahkan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Justina. Hari ini kami laporkan terkait update terbaru kasus guru honorer Supriyani yang dituduh memukul anak muridnya, seorang anak polisi di siswa SD 4 Baito di Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan. Dan kemarin berlangsung sidang untuk pembacaan pembelaan dari kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, yang berlangsung sekitar pukul 10 pagi dan kemudian sidang diskors sekitar pukul 11, sekitar 1 jam, dan dibuka kembali sekitar pukul 1 untuk membaca atau dengan agenda kejaksaan yang memberikan tanggapan terkait pledoi yang dibacakan kuasa hukum Supriyani, di mana di momen di tanggapan jaksa menyebut bahwa guru Supriyani, mereka meyakini bahwa guru Supriyani telah melakukan pemukulan terhadap siswanya berinisial D, dan namun dari jaksa menuntut Supriyani dengan dakwaan lepas dari segala tuntutan karena dianggap Ibu Supriyani memukul tanpa ada niat jahat, tetapi hanya sebatas mendidik siswanya seperti biasa dilakukan atau terjadi di sekolah. Setelah di momen itu, saat sidang setelah selesai pukul 14, Supriyani bersama dengan ibunya bersama dengan suaminya Katiran dan keluarganya keluar dari ruang sidang didampingi bersama tim kuasa hukumnya. Dan setelah itu saat berada di halaman Pengadilan Negeri Andolo, Ibu Supriyani bertemu dengan putranya dan mencium putranya, yang dimana putranya ini yang dari pengakuan Supriyani, putranya ini yang sempat menyaksikan dirinya pada saat dia ditahan atau dinaikkan status sebagai tahanan kejaksaan dan dibawa ke lapas perempuan Kota Kendari. Sehingga di momen itu Ibu Supriyani mencium putra laki-lakinya itu, dan beberapa dari keluarga juga ikut terharu menyaksikan melihat Ibu Supriyani mencium, karena di situ Ibu Supriyani jarang bertemu dengan keluarganya, terutama untuk anaknya, karena selain bersekolah, Ibu Supriyani harus juga tinggal di Kota Kendari untuk sementara. Dari tim kuasa hukum menyediakan tempat tinggal di Kendari untuk Supriyani. Kemudian untuk beberapa kali saja ke Konawe Selatan dalam rangka mengajar dan bertemu dengan keluarga. Untuk update terbaru nanti untuk vonis putusan guru Supriyani nanti akan berlangsung di tanggal 25 November 2024, di mana di tanggal 25 itu bertepatan dengan hari ulang tahun PGRI yang nantinya dari informasi yang kami peroleh sementara bahwa nanti PGRI Sulawesi Tenggara bersama PGRI Konawe Selatan akan mengawal pada saat sidang vonis yang berlangsung tanggal 25 itu. Demikian rekan Justina yang dapat saya sampaikan. Terima kasih rekan Laudari, jurnalis Tribun News Ultra atas laporan dari Anda. Kami nantikan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama Guru Supriyani. Tadi kan sempat disampaikan bahwa ada keterangan dari jaksa tetap meyakini bahwa ibu melakukan pemukulan ini, tapi beberapa saksi juga menyebut tidak melihat ibu melakukan pemukulan. Jadi bagaimana itu? Ini ya, tanggapan. Saya tetap mengkukus harus divonis bebas. Divonis bebas. Bu, apa yang meyakinkan Bu bahwa Ibu harus divonis bebas tidak sesuai dengan apa yang pegangan Ibu? Saya berkukus, saya tidak melakukan perbuatan itu. Harapannya ini putusan nanti gimana? Yang saya harapkan, saya ingin divonis bebas, tak bersalah. Bukan lepas ya. Oh ya, mungkin.
Sejumlah murid SDN 4 Baito Kodawe Selatan meminta majelis hakim memvonis bebas Supriyadi. Mereka bahkan antusias ingin sang guru mengajar lagi. Padahal Supriyadi sempat dituding menganiaya muridnya yang merupakan anak polisi. Dukungan tersebut diberikan usai Supriyadi menjalani sidang pembacaan nota pembelaan atau sidang pledoi di Pengadilan Negeri atau PN Andolo Kodawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Kamis 14 November 2024. Sejumlah murid itu justru mengaku kaget dengan kasus yang menimpa sang guru. Hal tersebut lantaran Supriyadi dianggap tak pernah memukuli siswa seperti apa yang dituduhkan. Adapun momen permintaan para murid itu mereka sampaikan saat ditemui di Desa Wonduwaraya, Kecamatan Baito. Salah satu murid kelas 6 SDN 4 Baito, Fidela, mengungkapkan guru Supriyadi selama mengajar tak pernah memukul di kelas. Bahkan saat dirinya masih duduk di kelas 1 dan kelas 2, tak pernah dipukuli sang guru walaupun tak mengerjakan tugas sekolah. Sebab itu dirinya mengaku kaget dan heran melihat Supriyadi diperkarakan atas tuduhan memukuli salah satu murid di sekolah. Hal senada dituturkan murid kelas 6 Mesya yang menyatakan bahwa Supriyadi tak pernah memukul meski ada murid yang bandel atau tak mengerjakan tugas. Katakan 8.30 dia dipukul, sementara ibu gurunya, Ibu Lilis mengatakan bahwa itu tidak ada kejadian itu. Kemudian ada yang mengatakan jam 10. Ibu gurunya dan guru-guru mengatakan bahwa kalau jam 10 anak kelas 1 sudah pulang semua ya. Jadi inilah semua rangkaian-rangkaian pembuktian yang kita pada akhirnya tiba pada kesimpulan akhir bahwa ini tidak ada perbuatan, ya. Ini tidak ada kejadian sebenarnya. Jadi kami akhirnya. Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyadi selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyadi sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai, keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2G, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtumi sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan, Oy Groseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan terhadap anak dengan terdakwa Supriyadi, seorang guru honorer SDN 04 Baito, Kamis, 14 November 2024. Dalam sidang dengan agenda pembacaan pledoi tersebut, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menolak nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyadi. Nota pembelaan yang dibacakan oleh kuasa hukum Supriyadi tersebut menyatakan tuntutan yang diajukan oleh JPU ambigu. Oleh sebab itu, kuasa hukum Supriyadi, Andri Darmawan,
menilai kliennya harus dibebaskan dari jeratan hukum karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini. 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, jikata Andri saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andoolo, Kamis, 14 November 2024. Dikutip Tribun News Sultra. Namun, jaksa menolak pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan oleh dari kuasa hukum Supriyani tersebut. JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Meski demikian, pihak JPU menyatakan menghargai jerih payah kuasa hukum dalam membela Supriyani. Kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya, jikata jaksa. Jaksa berpendapat fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh JPU sebelumnya, lanjut dia, pihaknya menuntut Supriyani dijatuhi vonis bebas. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November 2024, ujarnya. Pemirsa, guru honorer Supriyani, terdakwa yang dituduh memukuli anak polisi, mencium anaknya seusai sidang pembelaan atau pledoi. Momen tersebut terjadi seusai Supriyani mengikuti sidang pembacaan nota pembelaan yang dibacakan kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan pada Kamis 14 November 2024. Sidang nota pembelaan ini untuk menjawab tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Supriyani lepas dari dakwaan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Laude Ari, jurnalis Tribun News Sultra. Rekan Laude Ari, silahkan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Justina. Hari ini kami laporkan terkait update terbaru kasus guru honorer Supriyani yang dituduh memukul anak muridnya, seorang anak polisi di siswa SD 4 Baito di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Dan kemarin berlangsung sidang untuk pembacaan pledoi pembelaan dari kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, yang berlangsung sekitar pukul 10 pagi dan kemudian sidang diskors sekitar pukul 11, sekitar 1 jam, dan dibuka kembali sekitar pukul 1 untuk membaca atau dengan agenda kejaksaan yang memberikan tanggapan terkait pledoi yang dibacakan kuasa hukum Supriyani, di mana di momen di tanggapan jaksa menyebut bahwa guru Supriyani, mereka meyakini bahwa guru Supriyani telah melakukan pemukulan terhadap siswanya berinisial D, dan namun dari jaksa menuntut Supriyani dengan dakwaan lepas dari segala tuntutan karena dianggap Ibu Supriyani memukul tanpa ada niat jahat, tetapi hanya sebatas mendidik siswanya seperti biasa dilakukan atau terjadi di sekolah. Setelah di momen itu, saat sidang setelah selesai pukul 14, Supriyani bersama dengan ibunya bersama dengan suaminya Katiran dan keluarganya keluar dari ruang sidang didampingi bersama tim kuasa hukumnya, dan setelah itu saat berada di halaman Pengadilan Negeri Andoolo, Ibu Supriyani bertemu dengan putranya dan mencium putranya, yang dimana putranya ini yang dari pengakuan Supriyani, putranya ini yang sempat menyaksikan dirinya pada saat dia ditahan atau dinaikkan status sebagai tahanan kejaksaan dan dibawa ke lapas perempuan Kota Kendari. Sehingga di momen itu Ibu Supriyani mencium putra laki-lakinya itu, dan beberapa dari keluarga juga ikut terharu menyaksikan melihat Ibu Supriyani mencium, karena di situ Ibu Supriyani jarang bertemu dengan keluarganya, terutama untuk anaknya, karena selain bersekolah, Ibu Supriyani harus juga tinggal di Kota Kendari untuk sementara. Dari tim kuasa hukum menyediakan tempat tinggal di Kendari untuk Supriyani. Kemudian untuk beberapa kali saja ke Konawe Selatan dalam rangka mengajar dan bertemu dengan keluarga. Untuk update terbaru nanti untuk vonis putusan guru Supriyani nanti akan berlangsung di tanggal 25 November 2024
di mana di tanggal 25 itu bertepatan dengan hari ulang tahun PGRI yang nantinya dari informasi yang kami peroleh sementara bahwa nanti PGRI Sulawesi Tenggara bersama PGRI Konawe Selatan akan mengawal pada saat sidang vonis yang berlangsung tanggal 25 itu. Demikian rekan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih rekan Laudari, jurnalis Tribun News Ultra atas laporan dari Anda. Kami nantikan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama Guru Supriyani. Tadi kan sempat disampaikan bahwa ada keterangan dari jaksa tetap meyakini bahwa ibu melakukan pemukulan ini, tapi beberapa saksi juga menyebut tidak melihat ibu melakukan pemukulan. Jadi bagaimana itu? Ini ya, tanggapan. Saya tetap mengkukuh harus divonis bebas. Divonis bebas. Bu, apa yang meyakinkan Bu bahwa ibu harus divonis bebas tidak sesuai dengan apa yang pegangan ibu? Saya berkukuh saya tidak melakukan perbuatan itu. Harapannya ini putusan nanti gimana? Yang saya harapkan saya ingin divonis bebas tak bersalah. Bukan lepas ya. Oh ya, oke. Sejumlah murid SDN 4 Baito Kodawe Selatan meminta majelis hakim memvonis bebas Supriyadi. Mereka bahkan antusias ingin sang guru mengajar lagi. Padahal Supriyani sempat dituding menganiaya muridnya yang merupakan anak polisi. Dukungan tersebut diberikan usai Supriyani menjalani sidang pembacaan nota pembelaan atau sidang pledoi di Pengadilan Negeri atau PN Andolo Kodawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Kamis 14 November 2024. Sejumlah murid itu justru mengaku kaget dengan kasus yang menimpa sang guru. Hal tersebut lantaran Supriyani dianggap tak pernah memukuli siswa seperti apa yang dituduhkan. Adapun momen permintaan para murid itu mereka sampaikan saat ditemui di Desa Wonduwaraya, Kecamatan Baito. Salah satu murid kelas 6 SDN 4 Baito, Fidela, mengungkapkan guru Supriyani selama mengajar tak pernah memukul di kelas. Bahkan saat dirinya masih duduk di kelas 1 dan kelas 2, tak pernah dipukuli sang guru walaupun tak mengerjakan tugas sekolah. Sebab itu dirinya mengaku kaget dan heran melihat Supriyani diperkarakan atas tuduhan memukuli salah satu murid di sekolah. Hal senada dituturkan murid kelas 6 Mesya yang menyatakan bahwa Supriyani tak pernah memukul meski ada murid yang bandel atau tak mengerjakan tugas. Katakan 8.30 dia dipukul, sementara ibu gurunya, Ibu Lilis mengatakan bahwa itu tidak ada kejadian itu. Kemudian ada yang mengatakan jam 10. Ibu gurunya dan guru-guru mengatakan bahwa kalau jam 10 anak kelas 1 sudah pulang semua ya. Jadi inilah semua rangkaian-rangkaian pembuktian yang kita pada akhirnya tiba pada kesimpulan akhir bahwa ini tidak ada perbuatan ya. Ini tidak ada kejadian sebenarnya. Jadi kami akhirnya Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2G, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan,
Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan terhadap anak dengan terdakwa Supriyani, seorang guru honorer SDN 04 Baito, Kamis, 14 November 2024. Dalam sidang dengan agenda pembacaan pledoi tersebut, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menolak nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Nota pembelaan yang dibacakan oleh kuasa hukum Supriyani tersebut menyatakan tuntutan yang diajukan oleh JPU ambigu. Oleh sebab itu, kuasa hukum Supriyan, Andri Darmawan, menilai kliennya harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, kata Andri saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andoolo, Kamis, 14 November 2024. Dikutip Tribun News Sultra. Namun, jaksa menolak pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan oleh dari kuasa hukum Supriyani tersebut. JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Meski demikian, pihak JPU menyatakan menghargai jerih payah kuasa hukum dalam membela Supriyani. Kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya, kata jaksa. Jaksa berpendapat fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh JPU sebelumnya, lanjut dia, pihaknya menuntut Supriyani dijatuhi vonis bebas. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum, bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November 2024, ujarnya. Pemirsa, guru honorer Supriyani, terdakwa yang dituduh memukuli anak polisi, mencium anaknya seusai sidang pembelaan atau pledoi. Momen tersebut terjadi seusai Supriyani mengikuti sidang pembacaan nota pembelaan yang dibacakan kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan pada Kamis 14 November 2024. Sidang nota pembelaan ini untuk menjawab tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Supriyani lepas dari dakwaan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Laude Ari, jurnalis Tribun News Sultra. Rekan Laude Ari, silahkan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Justina. Hari ini kami laporkan terkait update terbaru kasus guru honorer Supriyani yang dituduh memukul anak muridnya, seorang anak polisi di siswa SD 4 Baito di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Dan kemarin berlangsung sidang untuk pembacaan pledoi pembelaan dari kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, yang berlangsung sekitar pukul 10 pagi, dan kemudian sidang diskors sekitar pukul 11, sekitar 1 jam, dan dibuka kembali sekitar pukul 1 untuk membaca atau dengan agenda kejaksaan yang memberikan tanggapan terkait pledoi yang dibacakan kuasa hukum Supriyani, di mana di momen di tanggapan jaksa menyebut bahwa guru Supriyani, mereka meyakini bahwa guru Supriyani telah melakukan pemukulan terhadap siswanya berinisial D, dan namun dari jaksa menuntut Supriyani dengan dakwaan lepas dari segala tuntutan, karena dianggap Ibu Supriyani memukul tanpa ada niat jahat, tetapi hanya sebatas mendidik siswanya seperti biasa dilakukan atau terjadi di sekolah. Setelah di momen itu, saat sidang setelah selesai pukul 14, Supriyani bersama dengan ibunya bersama dengan suaminya Katiran dan keluarganya keluar dari ruang sidang didampingi bersama tim kuasa hukumnya, dan setelah itu saat berada di halaman Pengadilan Negeri Andoolo, Ibu Supriyani bertemu dengan putranya dan mencium putranya, yang dimana putranya ini yang dari pengakuan Supriyani
putranya ini yang sempat menyaksikan dirinya pada saat dia ditahan atau dinaikkan status sebagai tahanan kejaksaan dan dibawa ke lapas perempuan Kota Kendari. Sehingga di momen itu Ibu Supriani mencium putra laki-lakinya itu, dan beberapa dari keluarga juga ikut terharu menyaksikan melihat Ibu Supriani mencium, karena di situ Ibu Supriani jarang bertemu dengan keluarganya, terutama untuk anaknya, karena selain bersekolah, Ibu Supriani harus juga tinggal di Kota Kendari untuk sementara. Dari tim kuasa hukum menyediakan tempat tinggal di Kendari untuk Supriani. Kemudian untuk beberapa kali saja ke Konawe Selatan dalam rangka mengajar mas saya dan bertemu dengan keluarga. Untuk update terbaru nanti untuk vonis putusan Ibu Guru Supriani nanti akan berlangsung di tanggal 25 November 2024, di mana di tanggal 25 itu bertepatan dengan hari ulang tahun PGRI yang nantinya dari informasi yang kami peroleh sementara bahwa nanti PGRI Sulawesi Tenggara bersama PGRI Konawe Selatan akan mengawal pada saat sidang vonis yang berlangsung tanggal 25 itu. Demikian rekan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih rekan Laudari, jurnalis Tribun News Ultra atas laporan dari Anda. Kami nantikan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama Guru Supriani. Tadi kan sempat disampaikan bahwa ada keterangan jaksa tetap meyakini bahwa ibu melakukan pemukulan ini, tapi beberapa saksi juga menyebut tidak melihat ibu melakukan pemukulan. Jadi bagaimana itu? Ini ya tanggapan. Saya tetap mengikuti harus divonis bebas. Divonis bebas. Bu, apa yang meyakinkan Bu bahwa Ibu harus divonis bebas, tidak sesuai dengan apa yang pegangan Ibu? Berkukur saya tidak melakukan perbuatan itu. Harapannya ini putusan nanti gimana? Yang saya harapkan saya ingin divonis bebas, tak bersalah. Bukan lepas ya. Oke. Sejumlah murid SDN 4 Baito Kodawe Selatan meminta majelis hakim memvonis bebas Supriyadi. Mereka bahkan antusias ingin sang guru mengajar lagi. Padahal Supriyadi sempat dituding menganiaya muridnya yang merupakan anak polisi. Dukungan tersebut diberikan usai Supriyadi menjalani sidang pembacaan nota pembelaan atau sidang pledoi di Pengadilan Negeri atau PN Andolo Kodawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Kamis 14 November 2024. Sejumlah murid itu justru mengaku kaget dengan kasus yang menimpa sang guru. Hal tersebut lantaran Supriyadi dianggap tak pernah memukuli siswa seperti apa yang dituduhkan. Adapun momen permintaan para murid itu mereka sampaikan saat ditemui di Desa Wonduwaraya, Kecamatan Baito. Salah satu murid kelas 6 SDN 4 Baito, Fidela, mengungkapkan guru Supriyadi selama mengajar tak pernah memukul di kelas. Bahkan saat dirinya masih duduk di kelas 1 dan kelas 2, tak pernah dipukuli sang guru walaupun tak mengerjakan tugas sekolah. Sebab itu dirinya mengaku kaget dan heran melihat Supriyadi diperkarakan atas tuduhan memukuli salah satu murid di sekolah. Hal senada dituturkan murid kelas 6 Mesya yang menyatakan bahwa Supriyadi tak pernah memukul meski ada murid yang bandel atau tak mengerjakan tugas. Katakan 8.30 dia dipukul, sementara ibu gurunya, Ibu Lilis mengatakan bahwa itu tidak ada kejadian itu. Kemudian ada yang mengatakan jam 10. Ibu gurunya dan guru-guru mengatakan bahwa kalau jam 10 anak kelas 1 sudah pulang semua ya. Jadi inilah semua rangkaian-rangkaian pembuktian yang kita pada akhirnya tiba pada kesimpulan akhir bahwa ini tidak ada perbuatan ya. Ini tidak ada kejadian sebenarnya. Jadi kami akhirnya Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyadi selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan,
terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai, keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2G, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan, Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan terhadap anak dengan terdakwa Supriyani, seorang guru honorer SDN 04 Baito, Kamis, 14 November 2024. Dalam sidang dengan agenda pembacaan pledoi tersebut, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menolak nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Nota pembelaan yang dibacakan oleh kuasa hukum Supriyani tersebut menyatakan tuntutan yang diajukan oleh JPU ambigu. Oleh sebab itu, kuasa hukum Supriyan, Andri Darmawan, menilai kliennya harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, jikata Andri saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andoolo, Kamis, 14 November 2024. Dikutip Tribun News Sultra. Namun, jaksa menolak pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan oleh dari kuasa hukum Supriyani tersebut. JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Meski demikian, pihak JPU menyatakan menghargai jerih payah kuasa hukum dalam membela Supriyani. Kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya, jikata jaksa. Jaksa berpendapat fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh JPU sebelumnya, lanjut dia, pihaknya menuntut Supriyani dijatuhi vonis bebas. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November 2024, ujarnya. Pemirsa, guru honorer Supriyani, terdakwa yang dituduh memukuli anak polisi, mencium anaknya seusai sidang pembelaan atau pledoi. Momen tersebut terjadi seusai Supriyani mengikuti sidang pembacaan nota pembelaan yang dibacakan kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan pada Kamis 14 November 2024. Sidang nota pembelaan ini untuk menjawab tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Supriyani lepas dari dakwaan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Laude Ari, jurnalis Tribun News Sultra. Rekan Laude Ari, silahkan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Justina. Hari ini kami laporkan terkait update terbaru kasus guru honorer Supriyani yang dituduh memukul anak muridnya, seorang anak polisi di siswa SD 4 Baito di Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan. Dan kemarin berlangsung sidang untuk pembacaan pledoi pembelaan dari kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, yang berlangsung sekitar pukul 10 pagi dan kemudian sidang diskors sekitar pukul 11, sekitar 1 jam, dan dibuka kembali sekitar pukul 1 untuk membaca atau dengan agenda kejaksaan yang memberikan tanggapan terkait pledoi yang dibacakan kuasa hukum Supriyani.
di mana di momen di tanggapan jaksa menyebut bahwa Guru Supriyani, mereka meyakini bahwa Guru Supriyani telah melakukan pemukulan terhadap siswanya berinisial D, dan namun dari jaksa menuntut Supriyani dengan dakwaan lepas dari segala tuntutan karena dianggap Ibu Supriyani memukul tanpa ada niat jahat, tetapi hanya sebatas mendidik siswanya seperti biasa dilakukan atau terjadi di sekolah. Setelah di momen itu, saat sidang setelah selesai pukul 14, Supriyani bersama dengan ibunya bersama dengan suaminya Katiran dan keluarganya keluar dari ruang sidang didampingi bersama tim kuasa hukumnya. Dan setelah itu saat berada di halaman Pengadilan Negeri Andolo, Ibu Supriyani bertemu dengan putranya dan mencium putranya, yang dimana putranya ini yang dari pengakuan Supriyani, putranya ini yang sempat menyaksikan dirinya pada saat dia ditahan atau dinaikkan status sebagai tahanan kejaksaan dan dibawa ke lapas perempuan Kota Kendari. Sehingga di momen itu Ibu Supriyani mencium putra laki-lakinya itu, dan beberapa dari keluarga juga ikut terharu menyaksikan melihat Ibu Supriyani mencium, karena di situ Ibu Supriyani jarang bertemu dengan keluarganya, terutama untuk anaknya, karena selain bersekolah, Ibu Supriyani harus juga tinggal di Kota Kendari untuk sementara. Dari tim kuasa hukum menyediakan tempat tinggal di Kendari untuk Supriyani. Kemudian untuk beberapa kali saja ke Konawe Selatan dalam rangka mengajar dan bertemu dengan keluarga. Untuk update terbaru, nanti untuk vonis putusan Guru Supriyani nanti akan berlangsung di tanggal 25 November 2024, di mana di tanggal 25 itu bertepatan dengan hari ulang tahun PGRI, yang nantinya dari informasi yang kami peroleh sementara bahwa nanti PGRI Sulawesi Tenggara bersama PGRI Konawe Selatan akan mengawal pada saat sidang vonis yang berlangsung tanggal 25 itu. Demikian rekan Estina yang dapat saya sampaikan. Terima kasih rekan Laudari, jurnalis Tribun News Ultra atas laporan dari Anda. Kami nantikan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama Guru Supriyani. Tadi kan sempat disampaikan bahwa ada keterangan jaksa tetap meyakini bahwa ibu melakukan pemukulan ini, tapi beberapa saksi juga menyebut tidak melihat ibu melakukan pemukulan. Jadi bagaimana itu? Ini ya, tanggapan. Saya tetap mengikuti harus divonis bebas. Divonis bebas. Bu, apa yang meyakinkan Bu bahwa Ibu harus divonis bebas tidak sesuai dengan apa yang pegangan Ibu? Berpikir saya tidak melakukan perbuatan itu. Harapannya ini putusan nanti gimana? Yang saya harapkan saya ingin divonis bebas tak bersalah. Bukan lepas ya. Oh ya, oke. Sejumlah murid SDN 4 Baito Kodawe Selatan meminta majelis hakim memvonis bebas Supriyadi. Mereka bahkan antusias ingin sang guru mengajar lagi. Padahal Supriyani sempat dituding menganiaya muridnya yang merupakan anak polisi. Dukungan tersebut diberikan usai Supriyani menjalani sidang pembacaan nota pembelaan atau sidang pledoi di Pengadilan Negeri atau PN Andolo Kodawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Kamis 14 November 2024. Sejumlah murid itu justru mengaku kaget dengan kasus yang menimpa sang guru. Hal tersebut lantaran Supriyani dianggap tak pernah memukuli siswa seperti apa yang dituduhkan. Adapun momen permintaan para murid itu mereka sampaikan saat ditemui di Desa Wondowaraya, Kecamatan Baito. Salah satu murid kelas 6 SDN 4 Baito, Fidela, mengungkapkan Guru Supriyani selama mengajar tak pernah memukul di kelas. Bahkan saat dirinya masih duduk di kelas 1 dan kelas 2, tak pernah dipukuli sang guru walaupun tak mengerjakan tugas sekolah. Sebab itu dirinya mengaku kaget dan heran melihat Supriyani diperkarakan atas tuduhan memukuli salah satu murid di sekolah.
Hal senada dituturkan murid kelas 6 Mesya yang menyatakan bahwa Supriyadi tak pernah memukul meski ada murid yang bandel atau tak mengerjakan tugas. Katakan 8.30 dia dipukul, sementara ibu gurunya, Ibu Lilis mengatakan bahwa itu tidak ada kejadian itu. Kemudian ada yang mengatakan jam 10. Ibu gurunya dan guru-guru mengatakan bahwa kalau jam 10 anak kelas 1 sudah pulang semua ya. Jadi inilah semua rangkaian-rangkaian pembuktian yang kita pada akhirnya tiba pada kesimpulan akhir bahwa ini tidak ada perbuatan ya. Ini tidak ada kejadian sebenarnya. Jadi kami akhirnya Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2G, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan, Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan terhadap anak dengan terdakwa Supriyani, seorang guru honorer SDN 04 Baito, Kamis, 14 November 2024. Dalam sidang dengan agenda pembacaan pledoi tersebut, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menolak nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Nota pembelaan yang dibacakan oleh kuasa hukum Supriyani tersebut menyatakan tuntutan yang diajukan oleh JPU ambigu. Oleh sebab itu, kuasa hukum Supriyan, Andri Darmawan, menilai kliennya harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, jikata Andri saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andoolo, Kamis, 14 November 2024. Dikutip Tribun News Sultra. Namun, jaksa menolak pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan oleh dari kuasa hukum Supriyani tersebut. JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Meski demikian, pihak JPU menyatakan menghargai jerih payah kuasa hukum dalam membela Supriyani. Kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya, jikata jaksa. Jaksa berpendapat fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh JPU sebelumnya, lanjut dia, pihaknya menuntut Supriyani dijatuhi vonis bebas. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November 2024, diujarnya. Pemirsa, guru honorer Supriyani, terdakwa yang dituduh memukuli anak polisi, mencium anaknya seusai sidang pembelaan atau pledoi. Momen tersebut terjadi seusai Supriyani mengikuti sidang pembacaan nota pembelaan yang dibacakan kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan pada Kamis 14 November 2024.
sidang nota pembelaan ini untuk menjawab tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Supriyani lepas dari dakwaan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Laudari, jurnalis Tribun News Ultra. Rekan Laudari, silahkan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Justina. Hari ini kami laporkan terkait update terbaru kasus guru honorer Supriyani yang dituduh memukul anak muridnya, seorang anak polisi di siswa SD 4 Baito di Kecamatan Baito, Kabupaten Kuningan Selatan. Dan kemarin berlangsung sidang untuk pembacaan pembelaan dari kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, yang berlangsung sekitar pukul 10 pagi dan kemudian sidang diskors sekitar pukul 11, sekitar 1 jam, dan dibuka kembali sekitar pukul 1 untuk membaca atau dengan agenda kejaksaan yang memberikan tanggapan terkait pledoi yang dibacakan kuasa hukum Supriyani, di mana di momen di tanggapan jaksa menyebut bahwa guru Supriyani, mereka meyakini bahwa guru Supriyani telah melakukan pemukulan terhadap siswanya berinisial D, dan namun dari jaksa menuntut Supriyani dengan dakwaan lepas dari segala tuntutan karena dianggap Ibu Supriyani memukul tanpa ada niat jahat, tetapi hanya sebatas mendidik siswanya seperti biasa dilakukan atau terjadi di sekolah. Setelah di momen itu, saat sidang setelah selesai pukul 14, Supriyani dia bersama dengan ibunya bersama dengan suaminya Katiran dan keluarganya keluar dari ruang sidang didampingi bersama tim kuasa hukumnya. Dan setelah itu saat berada di halaman Pengadilan Negeri Andolo, Ibu Supriyani bertemu dengan putranya dan mencium putranya, yang dimana putranya ini yang dari pengakuan Supriyani, putranya ini yang sempat menyaksikan dirinya pada saat dia ditahan atau dinaikkan status sebagai tahanan kejaksaan dan dibawa ke lapas perempuan Kota Kendari. Sehingga di momen itu Ibu Supriyani mencium putra laki-lakinya itu, dan beberapa dari keluarga juga ikut terharu menyaksikan melihat Ibu Supriyani mencium, karena di situ Ibu Supriyani jarang bertemu dengan keluarganya, terutama untuk anaknya, karena selain bersekolah, Ibu Supriyani harus juga tinggal di Kota Kendari untuk sementara. Dari tim kuasa hukum menyediakan tempat tinggal di Kendari untuk Supriyani. Kemudian untuk beberapa kali saja ke Konawe Selatan dalam rangka mengajar dan bertemu dengan keluarga. Untuk update terbaru nanti untuk vonis putusan guru Supriyani nanti akan berlangsung di tanggal 25 November 2024, di mana di tanggal 25 itu bertepatan dengan hari ulang tahun PGRI yang nantinya dari informasi yang kami peroleh sementara bahwa nanti PGRI Sulawesi Tenggara bersama PGRI Konawe Selatan akan mengawal pada saat sidang vonis yang berlangsung tanggal 25 itu. Demikian rekan Justina yang dapat saya sampaikan. Terima kasih rekan Laudari, jurnalis Tribun News Ultra atas laporan dari Anda. Kami nantikan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama Guru Supriyani. Tadi kan sempat disampaikan bahwa ada keterangan jaksa tetap meyakini bahwa ibu melakukan pemukulan ini, tapi beberapa saksi juga menyebut tidak melihat ibu melakukan pemukulan. Jadi bagaimana itu? Ini ya, tanggapan. Saya tetap mengikuti harus divonis bebas. Divonis bebas. Bu, apa yang meyakinkan Bu bahwa Ibu harus divonis bebas tidak sesuai dengan apa yang pegangan Ibu? Saya berkukuh saya tidak melakukan perbuatan itu. Harapannya ini putusan nanti gimana? Yang saya harapkan saya ingin divonis bebas tak bersalah. Bukan lepas ya. Oh ya, oke.
Sejumlah murid SDN 4 Baito Kodawe Selatan meminta majelis hakim memvonis bebas Supriyadi. Mereka bahkan antusias ingin sang guru mengajar lagi. Padahal Supriyani sempat dituding menganiaya muridnya yang merupakan anak polisi. Dukungan tersebut diberikan usai Supriyani menjalani sidang pembacaan nota pembelaan atau sidang pledoi di Pengadilan Negeri atau PN Andolo Kodawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Kamis 14 November 2024. Sejumlah murid itu justru mengaku kaget dengan kasus yang menimpa sang guru. Hal tersebut lantaran Supriyani dianggap tak pernah memukuli siswa seperti apa yang dituduhkan. Adapun momen permintaan para murid itu mereka sampaikan saat ditemui di Desa Wondowaraya, Kecamatan Baito. Salah satu murid kelas 6 SDN 4 Baito, Fidela, mengungkapkan guru Supriyani selama mengajar tak pernah memukul di kelas. Bahkan saat dirinya masih duduk di kelas 1 dan kelas 2, tak pernah dipukuli sang guru walaupun tak mengerjakan tugas sekolah. Sebab itu dirinya mengaku kaget dan heran melihat Supriyani diperkarakan atas tuduhan memukuli salah satu murid di sekolah. Hal senada dituturkan murid kelas 6 Mesya yang menyatakan bahwa Supriyani tak pernah memukul meski ada murid yang bandel atau tak mengerjakan tugas. Katakan 8.30 dia dipukul, sementara ibu gurunya, Ibu Lilis mengatakan bahwa itu tidak ada kejadian itu. Kemudian ada yang mengatakan jam 10. Ibu gurunya dan guru-guru mengatakan bahwa kalau jam 10 anak kelas 1 sudah pulang semua ya. Jadi inilah semua rangkaian-rangkaian pembuktian yang kita pada akhirnya tiba pada kesimpulan akhir bahwa ini tidak ada perbuatan, ya. Ini tidak ada kejadian sebenarnya. Jadi kami akhirnya. Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai, keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2G, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan, Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan terhadap anak dengan terdakwa Supriyani, seorang guru honorer SDN 04 Baito, Kamis, 14 November 2024. Dalam sidang dengan agenda pembacaan pledoi tersebut, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menolak nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Nota pembelaan yang dibacakan oleh kuasa hukum Supriyani tersebut menyatakan tuntutan yang diajukan oleh JPU ambigu. Oleh sebab itu, kuasa hukum Supriyan, Andri Darmawan,
menilai kliennya harus dibebaskan dari jeratan hukum karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, jikata Andri saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andoolo, Kamis, 14 November 2024. Dikutip Tribun News Sultra. Namun, jaksa menolak pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan oleh dari kuasa hukum Supriyani tersebut. JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Meski demikian, pihak JPU menyatakan menghargai jerih payah kuasa hukum dalam membela Supriyani. Kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya, jikata jaksa. Jaksa berpendapat fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh JPU sebelumnya, lanjut dia, pihaknya menuntut Supriyani dijatuhi vonis bebas. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November 2024, ujarnya. Pemirsa, guru honorer Supriyani, terdakwa yang dituduh memukuli anak polisi, mencium anaknya seusai sidang pembelaan atau pledoi. Momen tersebut terjadi seusai Supriyani mengikuti sidang pembacaan nota pembelaan yang dibacakan kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan pada Kamis 14 November 2024. Sidang nota pembelaan ini untuk menjawab tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Supriyani lepas dari dakwaan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Laude Ari, jurnalis Tribun News Sultra. Rekan Laude Ari, silahkan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Justina. Hari ini kami laporkan terkait update terbaru kasus guru honorer Supriyani yang dituduh memukul anak muridnya, seorang anak polisi di siswa SD 4 Baito di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Dan kemarin berlangsung sidang untuk pembacaan pledoi pembelaan dari kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, yang berlangsung sekitar pukul 10 pagi dan kemudian sidang diskors sekitar pukul 11, sekitar 1 jam, dan dibuka kembali sekitar pukul 1 untuk membaca atau dengan agenda kejaksaan yang memberikan tanggapan terkait pledoi yang dibacakan kuasa hukum Supriyani, di mana di momen di tanggapan jaksa menyebut bahwa guru Supriyani, mereka meyakini bahwa guru Supriyani telah melakukan pemukulan terhadap siswanya berinisial D, dan namun dari jaksa menuntut Supriyani dengan dakwaan lepas dari segala tuntutan karena dianggap Ibu Supriyani memukul tanpa ada niat jahat, tetapi hanya sebatas mendidik siswanya seperti biasa dilakukan atau terjadi di sekolah. Setelah di momen itu, saat sidang setelah selesai pukul 14, Supriyani bersama dengan ibunya bersama dengan suaminya Katiran dan keluarganya keluar dari ruang sidang didampingi bersama tim kuasa hukumnya, dan setelah itu saat berada di halaman Pengadilan Negeri Andoolo, Ibu Supriyani bertemu dengan putranya dan mencium putranya, yang dimana putranya ini yang dari pengakuan Supriyani, putranya ini yang sempat menyaksikan dirinya pada saat dia ditahan atau dinaikkan status sebagai tahanan kejaksaan dan dibawa ke lapas perempuan Kota Kendari. Sehingga di momen itu Ibu Supriyani mencium putra laki-lakinya itu, dan beberapa dari keluarga juga ikut terharu menyaksikan melihat Ibu Supriyani mencium, karena di situ Ibu Supriyani jarang bertemu dengan keluarganya, terutama untuk anaknya, karena selain bersekolah, Ibu Supriyani harus juga tinggal di Kota Kendari untuk sementara. Dari tim kuasa hukum menyediakan tempat tinggal di Kendari untuk Supriyani. Kemudian untuk beberapa kali saja ke Konawe Selatan dalam rangka mengajar dan bertemu dengan keluarga. Untuk update terbaru nanti untuk vonis putusan guru Supriyani nanti akan berlangsung di tanggal 25 November 2024
di mana di tanggal 25 itu bertepatan dengan hari ulang tahun PGRI yang nantinya dari informasi yang kami peroleh sementara bahwa nanti PGRI Sulawesi Tenggara bersama PGRI Konawe Selatan akan mengawal pada saat sidang vonis yang berlangsung tanggal 25 itu. Demikian rekan Astina yang dapat saya sampaikan. Terima kasih rekan Laudari, jurnalis Tribun Sultra atas laporan dari Anda. Kami nantikan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama Guru Supriyani. Tadi kan sempat disampaikan bahwa ada keterangan jaksa tetap meyakini bahwa ibu melakukan pemukulan ini, tapi beberapa saksi juga menyebut tidak melihat ibu melakukan pemukulan. Jadi bagaimana itu? Ini ya tanggapan. Saya tetap mengkukus harus divonis bebas. Divonis bebas. Bu, apa yang meyakinkan Bu bahwa Ibu harus divonis bebas tidak sesuai dengan apa yang pegangan Ibu? Saya tetap berkukus saya tidak melakukan perbuatan itu. Harapannya ini putusan nanti gimana? Yang saya harapkan saya ingin divonis bebas tak bersalah. Bukan lepas ya. Oke. Sejumlah murid SDN 4 Baito Kodawe Selatan meminta majelis hakim memvonis bebas Supriyadi. Mereka bahkan antusias ingin sang guru mengajar lagi. Padahal Supriyani sempat dituding menganiaya muridnya yang merupakan anak polisi. Dukungan tersebut diberikan usai Supriyani menjalani sidang pembacaan nota pembelaan atau sidang pledoi di Pengadilan Negeri atau PN Andolo Kodawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Kamis 14 November 2024. Sejumlah murid itu justru mengaku kaget dengan kasus yang menimpa sang guru. Hal tersebut lantaran Supriyani dianggap tak pernah memukuli siswa seperti apa yang dituduhkan. Adapun momen permintaan para murid itu mereka sampaikan saat ditemui di Desa Wondowaraya, Kecamatan Baito. Salah satu murid kelas 6 SDN 4 Baito, Fidela, mengungkapkan guru Supriyani selama mengajar tak pernah memukul di kelas. Bahkan saat dirinya masih duduk di kelas 1 dan kelas 2, tak pernah dipukuli sang guru walaupun tak mengerjakan tugas sekolah. Sebab itu dirinya mengaku kaget dan heran melihat Supriyani diperkarakan atas tuduhan memukuli salah satu murid di sekolah. Hal senada dituturkan murid kelas 6 Mesya yang menyatakan bahwa Supriyani tak pernah memukul meski ada murid yang bandel atau tak mengerjakan tugas. Katakan 8.30 dia dipukul, sementara ibu gurunya, Ibu Lilis mengatakan bahwa itu tidak ada kejadian itu. Kemudian ada yang mengatakan jam 10. Ibu gurunya dan guru-guru mengatakan bahwa kalau jam 10 anak kelas 1 sudah pulang semua ya. Jadi inilah semua rangkaian-rangkaian pembuktian yang kita pada akhirnya tiba pada kesimpulan akhir bahwa ini tidak ada perbuatan ya. Ini tidak ada kejadian sebenarnya. Jadi kami akhirnya Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2G, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan,
Oegro Seno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan terhadap anak dengan terdakwa Supriyani, seorang guru honorer SDN 04 Baito, Kamis, 14 November 2024. Dalam sidang dengan agenda pembacaan plede tersebut, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menolak nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Nota pembelaan yang dibacakan oleh kuasa hukum Supriyani tersebut menyatakan tuntutan yang diajukan oleh JPU ambigu. Oleh sebab itu, kuasa hukum Supriyan, Andri Darmawan, menilai kliennya harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, jikata Andri saat membacakan plede di Pengadilan Negeri Andoolo, Kamis, 14 November 2024. Dikutip Tribun News Sultra. Namun, jaksa menolak plede atau nota pembelaan yang dibacakan oleh dari kuasa hukum Supriyani tersebut. JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Meski demikian, pihak JPU menyatakan menghargai jerih payah kuasa hukum dalam membela Supriyani. Kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya, jikata jaksa. Jaksa berpendapat fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh JPU sebelumnya, lanjut dia, pihaknya menuntut Supriyani dijatuhi vonis bebas. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November 2024, diujarnya. Pemirsa, guru honorer Supriyani, terdakwa yang dituduh memukuli anak polisi, mencium anaknya seusai sidang pembelaan atau pledoi. Momen tersebut terjadi seusai Supriyani mengikuti sidang pembacaan nota pembelaan yang dibacakan kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan pada Kamis 14 November 2024. Sidang nota pembelaan ini untuk menjawab tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Supriyani lepas dari dakwaan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Laudari, jurnalis Tribun News Sultra. Rekan Laudari, silahkan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Justina. Hari ini kami laporkan terkait update terbaru kasus guru honorer Supriyani yang dituduh memukul anak muridnya, seorang anak polisi di siswa SD 4 Baito di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Dan kemarin berlangsung sidang untuk pembacaan plede pembelaan dari kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, yang berlangsung sekitar pukul 10 pagi dan kemudian sidang diskors sekitar pukul 11, sekitar 1 jam, dan dibuka kembali sekitar pukul 1 untuk membaca atau dengan agenda kejaksaan yang memberikan tanggapan terkait pledoi yang dibacakan kuasa hukum Supriyani, di mana di momen di tanggapan jaksa menyebut bahwa guru Supriyani, mereka meyakini bahwa guru Supriyani telah melakukan pemukulan terhadap siswanya berinisial D, dan namun dari jaksa menuntut